Super diskon gila-gilaan. Benar-benar hemat, totalnya cuma 7 yuan. Nanti pulang buat anak masak sup lobak dan tulang. Aduh, tidak baik, Wenbo hampir pulang kerja. Aku harus cepat pulang masak dan bersih-bersih rumah. Wenbo. Yashu. Dia sahabat baikku. Aku dan Wenbo bersama. Dia yang mengenalkan. Pasti aku salah lihat. Sayang, kamu cantik sekali. Kata-kata itu pernah kamu bilang ke si wanita tua itu. Wanita tua itu mana bisa dibandingkan denganmu? Tunggu, aku dapatkan investasi dari grup Jingtai baru. Aku cerai dia. Yashu, benar-benar kamu. Kakak, ngapain sih kamu pakai baju gitu? Mau melamar jadi cleaning service? Suamiku sama si ular itu ngekos, aku harus tanya jelas. Berdiri tegak, ini hotel mewah. Orang miskin dan anjing orang masuk. Kamu ngomong apa sih? Halo. Nona Lin, kakekmu Lin Qinglang. Tidak beruntung meninggal dunia sebelum meninggal. Meninggalkan grup Jingtai bernilai triliun untukmu. Mohon segera datang untuk tanda tangan surat wasiat. Kamu gila ya, kakekku. Aku kok tidak tahu, apalagi grup triliunan. Sekarang ini penipu telekomunikasi, bisakah punya sedikit akal? Ayo pergi. Kamu tunggu saja. Berita terbaru, ketua grup Jingtai, Lin Qinglang meninggal. Warisan besar akan diberikan kepada pewaris misterius. Menarik, wanita terkaya masa depan Tiongkok. Bahkan tidak bisa masuk hotelnya sendiri. Wakil direktur, kenapa kamu khusus pulang? Ikut campur urusan keluarga Lin. Kakek Lin punya budi besar padaku sebelum meninggal. Secara khusus berpesan padaku harus merawat cucu perempuannya ini. Halo. Pewaris grup Jingtai. Sudah aku temukan. Karyaku buat apa aku sibuk? Nak, ayahmu selingkuh bersama dengan Tante Chen. Tidak mungkin, jangan selalu curiga. Aku lihat sendiri. Dia memeluk Chen Yashu masuk hotel kamar 301. Ayo kita tangkap basah. Aduh, beneran. Jangan selalu curiga dong, tahu pun gimana. Kan kamu nggak punya uang, nggak kerja juga kalau sampai kejadian. Aku takut kamu kelaparan. Tenang aja nak, ibu nggak gampang ditindas. Ayo. Ibu. Gao Wenbo, dasar bajingan. Ibu, kan aku bilang kamu terlalu curiga. Di sini nggak ada siapa-siapa. Gao, ini pesanan Anda. Gao. Ibu pasti nggak ada di sini. Mending kita cari di tempat lain. Kamu tahu nggak ada dari mana? Kamu ngapain di sini? Kenapa aku datang nggak pas ya? Mengganggu suamiku sama sahabatku. Sama kamu juga, Chen Yashu. Aku anggap kamu seperti saudara, kamu malah merayu suamiku. Dasar nggak tahu malu. Aduh. Sudah cukup. Lin Yu, aku kasih tahu, aku udah lama nahan. Kamu nggak lihat diri sendiri. Sekarang berantakan begini. Kamu pantas nggak sama aku. Gao Wenbo, kamu pernah cinta aku nggak? Kamu nggak merasa bersalah sama aku? Selama ini aku jual harta, dukung kamu buka perusahaan. Sekarang kamu sukses. Kamu malah tidur sama sahabatku. Selama ini, makan minum tinggal kamu. Semua dari aku dan lagi.
Aku sama Yashu baru cinta sejati. Kamu bilang apa? Dulu aku nggak punya kemampuan keluarga Chen. Nggak setuju kita bersama tapi sekarang beda. Aku udah berhasil. Aku nggak bisa biarkan Yashu menderita lagi. Pantas dulu dia maksa kita berdua. Berarti aku jadi korban. Cinta kalian berdua. Lalu pengorbanan aku. Buat apa semua itu? Kau bilang ini tidak berhasil. Saya harus memberikan Yashu tempat. Lin Yuanbo, presiden bernilai lebih dari 100 juta, dan kau adalah wanita berwajah kuning. Kau dan dia bukan orang di dunia, dan aku bukan hanya dari kelompok Chen. Baru-baru ini aku sudah mendapatkannya untuk Wenbo, investasi 10 miliar Jingtai Group. Dia dan aku adalah pasangan alami. Saya menyarankan Anda untuk berhenti terjerat. Saya ingin menunggu sampai pertemuan investasi selesai. Katakan lagi, tapi ini yang kau cari. Kami bercerai. Gao Wenbo, jangan lupa. Kami memiliki seorang putra. Jia Chen, Anda akan mengikuti. Benarkah? Ibu aku sudah membujukmu. Kau lihat sekarang. Kau tidak mendengar itu. Ayah mendapatkannya. Injeksi modal grup Jingtai. Dia akan membiarkanmu pergi. Grup Jingtai saya menerima hari ini. Telepon dari grup Jingtai. Grup Jingtai didukung oleh rumah Lin. Tapi Hai Cheng dan seluruh orang terkaya Hua Guo. Anda tidak akan berpikir bahwa nama keluarga Anda Lin akan mengikuti Jingtai Group. Ini keluarga. Grup Jingtai juga merupakan lelucon. Berhenti, Ibu. Kalau tidak Anda menandatangani perjanjian perceraian terlebih dahulu, jika Anda tidak menandatangani, ayahku memukulmu hanya bisa dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Aku akan selalu berada di sisimu. Kau benar, Ibu, dan kau. Dapatkan Ibu. Jia Chen, apa yang Anda berteriak padanya? Lin Yu, kau masih bodoh. Jia Chen adalah anakku. Saya hamil dan keluarga, saya tidak membiarkan saya melahirkan. Saya akan membuat alasan untuk membawa Wenbo kembali. Ini adalah tahun yang sulit. Gao Wenbo, dokter bilang aku tidak bisa melahirkan. Kau bilang kau tidak keberatan. Ternyata semua ini adalah konspirasi Anda. Tidak, kau bisa. Tapi bagaimana jika Anda memiliki anak saya? Jadi Wenbo demi aku. Memberi kamu sedikit obat, agar seumur hidupmu tidak punya hak menjadi ibu. Kamu bilang apa? Kalau bukan kalian-kalian yang bikin aku tidak bisa punya anak. Pergi sana. Kamu berani macam-macam sama ibu kandungmu? Jia Chen, aku sudah merawatmu selama ini. Apakah kamu tidak punya perasaan sama sekali padaku? Sudahlah kamu. Lihat dirimu pakai baju apa sih? Seorang wanita tua yang tidak punya kekuasaan, aku kasih tahu ya. Kamu bahkan tidak bisa menandingi satu jari ibuku. Selama ini aku tidur dengan suamimu, menghabiskan uangmu, dan membuatmu dengan rela hati merawat anakku. Kamu tahu betapa senangnya aku. Hahaha. Jangan salahkan aku kalau aku tidak punya perasaan. Lagi pula, kita sudah jadi suami istri ini. Anggap saja sebagai kompensasiku untukmu. Ambil ini, cepat pergi. Gao Wenbo, Chen Yashu pasti akan membuat kalian menyesal. Ibu, kamu ngapain sih? Jangan panggil aku Ibu. Wenbo sudah cerai denganmu. Kamu sekarang bukan lagi bagian dari keluarga Gao. Ambil sampahmu dan pergi. Ini rumah yang ku beli, kalau mau pergi. Ya, kalian yang pergi. Ini punyamu. Buka matamu lebar-lebar, lihat rumah ini. Sudah lama dialihkan ke nama Wenbo. Dengan kata lain, rumah ini milik keluarga Gao. Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Gao Wenbo, kamu benar-benar kejam. Kamu masih berani bicara tentang anakku. Selama ini, aku merawat seekor babi saja bisa beranak. Kamu perutmu tidak ada tanda-tanda sama sekali. Kamu seperti ayam tua yang tidak bertelur. Seperti kamu yang tidak bisa punya anak. Barang jelek HMPH kalau di keluarga lain. Sudah lama kamu diceraikan, kamu di keluarga Gao. Hanya makan dan tinggal gratis selama 20 tahun. Kami sudah cukup baik padamu. Hanya makan dan tinggal gratis. Selama ini uang keluarga Lin masuk ke kantong siapa? Dan aku tidak bisa punya anak. Apakah itu tidak ada hubungannya denganmu sama sekali? Kau kaulah dariku.
Ah, jangan ngomong yang enggak-enggak. Tunggu saja sampai kakakku berhasil mendapatkan investasi dari grup Jingtai keluarga Gao kami. Akan menjadi keluarga kaya di Haicheng. Orang sepertimu benar-benar tidak pantas untuk kakakku. Benar, cepat bawa barang-barangmu dan pergi. Kalau tidak, aku tidak akan baik-baik saja denganmu. Pergi? Baiklah, aku akan mengambil bunganya dulu. Ah, Kamu berani memukulku? Aduh, aduh, aduh. Menantu memukul mertua. Di kehidupan sebelumnya aku pasti melakukan kesalahan. Teriak terus teriak. Aku peringatkan kamu. Kalau berani macam-macam lagi. Bukan cuma tamparan sederhana. Kamu tunggu saja. Kalian mau apa? Bawahan menghadap Nyonya Besar. Nyonya Besar. Ini adalah sertifikat properti dari berbagai rumah mewah di Haicheng. Ini adalah mobil mewah edisi terbatas dari seluruh dunia. Dan ini uang tunai 10 juta semuanya untukmu. Kalian sebenarnya siapa? Aku adalah CEO baru grup Jingtai, Fu Jingyou, dan kamu adalah cucu dari Lin Qinglang, yang juga dikenal sebagai bos lama grup Jingtai. Aku di sini untuk membawamu pulang. Tidak, kalian pasti salah orang. Aku tidak punya kakek. Ini adalah laporan tes DNA yang membuktikan hubungan darahmu dengan bos lama Lin. Aku benar-benar siapa? Nyonya Besar grup Jingtai. Benar. Dan ini adalah wasiat yang dibuat. Bos lama Lin sebelum meninggal grup Jingtai dan semua hartanya akan kamu warisi. Cukup tanda tanganmu di sini. Dan kamu akan menjadi orang terkaya baru di Haicheng. Istri yang diceraikan langsung menjadi putri kaya. Saya tidak bermimpikan. Tentu saja tidak sekarang seluruh kota Hai tahu. Nona muda keluarga Lin akan kembali 2 hari lagi grup Jingtai akan mengadakan pertemuan investasi dan memperkenalkan identitasmu kepada semua elit ternama. Tapi aku belum siap. Akhir-akhir ini aku juga membantu Wenbo mendapatkan investasi ratusan miliar dari grup Jingtai. Nanti di pertemuan investasi itu, perusahaan yang menjadi target investasi grup Jingtai adalah grup Gao. Benar. Pesta 2 hari lagi aku pasti akan datang. Gao Wenbo Chen Yashu. Permainan baru saja dimulai. Apa. Tuan Tua Lin meninggal dunia, grup Jingtai sedang memilih penerus baru. Keluarga Lin berganti pemilik, cepat selidiki berita ini. Apa katamu? Grup Jingtai berganti pemilik? Sepertinya langit di kota Hai akan berubah, Yashu. Cepat ambil harta pusaka keluarga kita apapun yang terjadi. Kita harus menjilat penerus baru keluarga Lin ini. Segera siapkan uang tunai 1 miliar. Tidak 5 miliar. Jika aku bisa mendapatkan investasi dari grup Jingtai, maka para elit tingkat atas di kota Hai pasti ada tempat bagiku. Gao Wenbo. DI Antara Amerika. Akhirnya kesempatanku tiba. Tuan Gao, selamat ya. Grup Sintai akan segera berinvestasi ratusan miliar ke grup Gao. Ah, rendah hati saja. betul Tuan Gao, lain kali tolong bantu angkat kami juga ya. Bantu kami naik lebih tinggi. Terima kasih atas pujiannya. Selama aku Gao Wenbo masih ada, aku tak akan melupakan kebaikan kalian semua. Terima kasih. Yashu, aku bisa sampai di sini semua berkat dirimu. Tapi soal grup Jingtai itu, Wenbo, jangan khawatir. Aku sudah menghubungi grup Jingtai. Semua pasti aman tanpa celah. bisa sekali. Lihat betapa cantiknya dia. Lin Yu. HMPH orang desa macam dia, mungkin muncul di sini. Kau pasti salah lihat. Mungkin aku salah lihat kenapa dia bisa ada di sini. Aku mau ke kamar mandi dulu. Kamu tunggu di sini ya. Lin Yu.
Kamu jadi cantik banget. Aku hampir nggak kenal. Baru berapa hari? Suamimu sendiri nggak kenal. Lepasin. Aku baru sadar kamu cantik banget. Lepasin aku Gao Wenbo, kamu bikin aku jijik. Gimana selama 20 tahun ini bagian tubuhmu mana? Yang belum aku sentuh. Sekarang sok suci. Udah tua masih malu-malu. Pergi sana, jangan kotori mataku. Kamu pasti setelah pisah sama aku. Baru beberapa hari ini dapet sugar daddy. Tapi ngapain juga tidur sama siapa ya, sama aja. Gimana kalau aku kasih 5.000 temani aku? Ini 10.000, anggap aja aku kasih, cepetan pergi. Lin Yu, kamu dapat duit dari mana? Nggak ada urusannya sama kamu. Wenbo, kamu gimana? Dia nendang aku. Kamu lucu banget. Wenbo udah cerai sama kamu. Kamu ngapain kesini? Cepetan pergi kalau tahu diri. Ini bukan tempat buat kamu. Kenapa kalian bisa datang? Aku nggak bisa. Aku tahu kamu pakai baju gini. Pasti mau cari sugar daddy kan? Tapi umurmu udah nggak cocok. Gini aja, kamu berlutut minta maaf sama aku. Aku bisa kasih kamu kerja di perusahaan Chen. Jadi tukang bersih-bersih sampah. Aku takut kamu nggak sanggup bayar aku. Apa katamu berani banget ngomong gitu sama aku? Tunggu dulu Lin Yu, jangan nggak tahu diri. Kamu nggak punya siapa-siapa, dan juga nggak punya penghasilan. Kamu bisa kerja jadi tukang bersih-bersih di Chen. Itu udah ngangkat derajatmu. Kerja bagus kayak gini kayaknya cocok buat kamu. Lagian sampah, pantas sama sampah. Minggir, jangan halangi jalan aku. Berhenti. Ribut banget kalau berani halangi aku lagi. Aku suruh orang buang kalian keluar. Kamu mau buang aku keluar? Lin Yu, hari ini adalah rapat investasi grup Jingtai. Hanya yang punya undangan bisa masuk. Kamu pasti tidak punya, ayo. Wanita ini tidak punya undangan. Tidak tahu bagaimana dia bisa masuk, buang dia keluar. Saya datang ke pesta keluarga sendiri masih perlu undangan. Lin Yu, sudah cukup. Saya benar-benar tidak menyangka kamu sampai-sampai mengganggu saya. Bahkan kebohongan seperti ini bisa kamu ucapkan. Orang tuamu sudah meninggal. Setelah lulus kuliah langsung ikut Wenbo. Tidak punya pengalaman kerja. Hanya seorang wanita tua yang tidak ada yang mau. Masih pesta keluarga sendiri, jangan-jangan kamu bilang kamu masih putri keluarga Lin. Nona, hari ini adalah rapat investasi grup Jingtai kami. Bukan tempat untuk sembarang orang. Silakan segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Kamu yakin mau bertindak sebelum tahu siapa saya? Saya takut kalian akan menyesal. Fu Jingyo, cepat ke sini. Ada beberapa lalat di sini. Wah, tahu juga nama Fu Song. Sepertinya sudah belajar sebelumnya ya. Lin Yu Fuzong itu siapa? Dia adalah Presiden Grup Fu, Ketua Kamar Dagang Tiongkok. Kebanggaan kita di Haicheng, termasuk Grup Jingtai, sebelum Putri Lin mengambil alih. Semua dia yang menggurus. Bahkan orang seperti kita sulit bertemu. Sekretaris Yo di sampingnya, apalagi kamu masih punya nomor telepon Fu Zong. Ah, Wenbo, ngapain bicara banyak sama dia? Percakapan orang kelas atas seperti kita, orang rendahan seperti dia tidak akan mengerti. Yashu, kamu benar. Setelah kita dapat kontrak hari ini, kita akan menjadi mitra penting grup Jingtai. Maka sukses besar akan segera tiba. Bodoh. Orang sampah seperti kalian mau dapat investasi dari grup Jingtai. Kamu bilang siapa sampah? Kamu sudah keterlaluan. Cepat lakukan. Patahkan kakinya dulu lalu lempar dia ke laut untuk jadi makanan ikan. Siapa yang berani? Sekretaris Yo. Kenapa dia datang apa ada sesuatu? Tokoh penting yang akan muncul. Manajer Lin, maaf terlambat menyambut. Bawahan menghadap Manajer Lin. Manager Alien. Silakan bangun. Sekretaris Yo, dia cuma wanita tua. Kapan dia jadi manajer Lin? Apakah Anda salah orang? Ya, Sekretaris Yo, sebenarnya ini aib keluarga jangan diumbar, tapi karena sudah begini, saya terpaksa menjelaskan. Orang ini adalah mantan istri saya dulu. Dia cuma bisa cuci baju dan masak di rumah. Cuma wanita tua setelah saya cerai dengannya. Dia terus mengganggu saya tidak menyangka. Dia akan berbuat ona di sini tapi tenang. Sekarang saya akan mengusirnya. Pasti tidak akan mengganggu manajer Fu dan putri keluarga Lin. Cepat.
Bodoh, apa kamu tidak dengar kata saya tadi? Berapa kepala kamu berani melawan manajer Lin? Kamu dipecat dari Jingtai Group, sekretaris. Yo, saya salah. Saya benar-benar salah, manajer Lin, mohon maafkan saya. Jangan pecat saya. Orang yang meremehkan orang lain. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Bawa dia pergi. Manajer Lin, jangan pecat saya, manajer Lin. Bukan sekretaris Yo, saya sudah menjelaskan. Saya lebih tahu siapa yang saya hadapi. Kalian tidak hormat pada manajer Lin, silakan. Segera pergi dari sini. Sekretaris Yo, saya adalah putri dari grup Chen. Jingtai Group akan berinvestasi di grup Gao, maka kita akan menjadi Matra Terbesar Jingtai Group. Anda mungkin belum berhak menyuruh kami pergi. Dia tidak berhak, saya yang berhak. Kamu jangan bercanda di sini. Kamu pikir kamu siapa? Kalian pikir dengan investasi Jingtai Group, kalian bisa sukses besar. Selama aku ada di sini hari ini, investasi? Lupakan saja. Apa? Mungkin kamu bisa membuat grup Jingtai menarik kembali investasinya? Segera bawa kontrak investasi grup Jingtai ke sini untukku. Ya. Hahaha, Lin Yu. Jangan bercanda di sini. Kontrak investasi bernilai miliaran. Sekretaris Yo salah mengenali orang. Bukan berarti dia gila. Kita sementara percaya bahwa sekretaris Yo tidak salah mengenali orang. Kamu adalah Lin Yu itu. Tapi kontrak level ini, kecuali Pak Fu atau putri keluarga Lin, dia mungkin tidak akan memberikan kontrak ini padamu. Apakah sekretaris Yo akan memberikan kontrak padaku? Tunggu sebentar, kita akan lihat. Lin Yu, sampai saat ini kamu masih berpura-pura. Jika sekretaris Yo bisa membawa kontrak ke sini, aku akan berlutut di depanmu dan membungkuk 3 kali. Itu katamu. Ya, jika tidak terkirim, kamu akan telanjang dan diarak di jalan. Sudah berapa lama ini? Di mana sekretaris Yo? Kontraknya? Kenapa kita tidak melihatnya? Jangan khawatir, dia akan segera sampai. Masih bilang segera sampai, Lin Yu, selama ini aku baru tahu, aktingmu sangat bagus. Lin Yu, kamu kalah. Kontrak miliaran grup Jingtai sudah sampai. Pak Lin, kontrak yang Anda minta. Jangan percaya, kontrak ini pasti palsu. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai ke ujung. Buka matamu lebar-lebar, ini yang kamu cari? Kontrak miliaran. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mengapa sekretaris Yo memberikan kontrak miliaran padamu? Lin Yu kamu. Wenbo, aku tahu pasti Lin Yu. Mendekati sekretaris Yo, mereka berdua bersekongkol. Memberi kita pelajaran, hanya saja aku tidak menyangka sekretaris Yo berani bahkan kontrak miliaran berkeluarkan untuknya. Sampai saat ini, kita harus memikirkan cara untuk mendapatkan kontrak. Lin Yu, ini kontrak 10 miliar, bukan kau yang bisa menyentuh. Berikan aku itu. Lin Yu, jika rusak kontrak, kau bahkan tidak tahu. Benarkah? Kau lucu berikan padaku. Hanya karena Anda berani bergerak, Lin. Datang dan tangkap aku. Apakah Anda menangkap saya? Lepaskan aku. Gao Wenbo Chen Yashu, aku hanya ingin kalian tahu, sampah seperti kalian tidak layak apa-apa. Beri aku kontrak. Apa yang kau lakukan dengan kontrak? Kontrak saya. Lin Yu, kau berani merobet kontrak 10 miliar grup Jingtai. Itu hanya sebuah kontrak. Apa yang harus dilakukan? Tidak bisa mengendalikan. Kau merobek kontrak. Adalah wakil presiden dan Nona Lin. Wajah di tanah menginjak-injak, Anda melakukan ini. Bencana mengerikan tanpa menyadarinya. Anda bahkan mengatakan kami tidak bisa mengendalikannya. Sangat bagus. Aku melihat pasangan kita sebelumnya. Aku meninggalkan wajahmu, tapi sekarang kau tidak ada obat untuk menyelamatkan. Jangan salahkan aku. Oh, kau ingin bersikap baik padaku. Hari ini saya di sini untuk melihat siapa yang berani bergerak, Lin. 1 jari. Baiklah ya. Beraninya kau melakukan sesuatu padaku. Aku adalah kelompok Chen. Distrik Xiaomen Xiaohe layak juga untuk menggantung di mulut Anda setiap hari. Tangan. Ketua grup Chen untuk Siapa yang berani berada di grup Jingtai? Berteriak di investment fair. Ayah.
Ayah kau adalah orang ini. Sekretaris United Yo membuat masalah di sini. Tidak hanya merobek kontrak miliaran dolar grup Jingtai. Yang diberikan kepada keluarga Dia juga menggunakan kekerasan terhadap saya dan Wenbo. Berani sekali kamu Sekretaris Yo. Dulu saya menghormatimu karena kamu adalah sekretaris wakil direktur. Memberimu sedikit muka tapi pada dasarnya kamu hanya seorang sekretaris. Di grup Jingtai kamu sama sekali tidak punya suara. Kenapa sekarang kamu bertindak seperti serigala berbulu domba dan benar-benar menganggap dirimu penting? Lalu kamu ini siapa? Keluarga Chen adalah keluarga kaya di Haicheng. Chen Ming di Haicheng kemanapun saya pergi. Orang-orang selalu menyambut saya sebagai tamu kehormatan. Kamu ini siapa sebenarnya? Berani berbicara seperti itu kepada saya? Ayah mertua. Wanita ini adalah mantan istri saya karena dendam perceraian. Dia datang untuk membuat masalah. Ini juga kesalahan saya, tapi Anda tidak perlu khawatir. Masalah ini pasti akan saya selesaikan. Tidak perlu. Kalau menunggu kamu selesaikan putri kesayangan saya sudah keburu menderita. Merobek kontrak adalah masalah serius. Ini bukan lagi urusan rumah tanggamu. Sebelum Direktur Fu dan Nona Lin menjetawi dan marah. Lebih baik saya yang menanganinya. Kamu yang merobek kontrak, benarkan? Benar. Lalu tadi kamu ingin menggunakan kekerasan terhadap putri dan menantu saya kan? Benar. Baik, karena kamu sudah mengaku dengan jujur. Maka saya tidak perlu banyak bicara lagi. Kamu berani sekali membuat keributan di rapat investasi grup Jingtai. Secara terang-terangan merobek kontrak miliaran dolar. Ini adalah penghinaan besar terhadap Direktur Fu dan Nona Lin. Hei, patahkan kakinya. Sebagai hukuman. Patahkan kedua kakiku. Aku ragu kamu punya kemampuan itu. Wanita, mungkin kamu belum tahu. Keluarga Chen dan Fu adalah teman lama. Sekarang Direktur Fu tidak ada, tentu semuanya diputuskan oleh ayah saya. Oh, ternyata hanya anjingnya keluarga Fu. Kamu bilang siapa anjing sudah dekat ajalmu. Masih ngotot ya HMPH. Tapi aku gak mau ngurusin orang kecil kayak kamu. Kamu cuma perlu berlutut di depan aku minta ampun. Mungkin saja aku bisa minta ayahku buat melepaskan kamu. Daripada kamu harus menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Kalau hal ini sampai diketahui Pak Fu, kamu bisa langsung lenyap dari Haicheng. Seharusnya aku yang bilang ini ke kamu. Walaupun Fu Jingyo datang hari ini, yang bakal lenyap dari Haicheng cuma kamu. Dan kamu juga. Lin Yu, kamu siapa sih? Pak Fu siapa? Kamu pikir Pak Fu bakal bela kamu? Lucu banget, aku kasih tahu ya. Pak Fu sekarang di Haicheng itu pengaruhnya besar. Kecuali putri keluarga Lin, dia nggak mungkin. Kasih muka ke siapa-siapa dari mulut kamu. Ngomongin nama Pak Fu, aku rasa itu udah penghinaan. Kalau kamu nggak percaya, kita lihat aja nanti. Anak kecil nggak tahu apa-apa berani ngomong sembarangan di sini. Melewati batas Pak Fu, ayo tangkap dia. Pak Fu datang. Pak Fu. Sekarang Pak Fu udah datang, walaupun kamu mau berlutut minta ampun ke aku. Udah nggak ada gunanya. Pak Fu, aku ini ketua grup perusahaan Chen Ming. Aku putri grup perusahaan Chen Yashu. Grup perusahaan Chen dan Fu itu partner penting. Ini beneran. Grup perusahaan Chen aku aja nggak pernah dengar. Berani bilang kerja sama grup Fu. Pak Fu, aku ini manajer umum grup perusahaan Gao Wenbo. Grup Jingtai ini akan investasi ke Gao. Anda tenang, pasti nggak akan mengecewakan. Investasi, kamu ngomongnya terlalu cepat. Pak Fu, Anda datang pas banget orang ini. Di depan umum merobek kontrak investasi ratusan miliar grup Jingtai ke Gao. Kontrak ratusan miliar. Benar Pak Fu. Barusan semua orang di sini dengar. Orang ini terang-terangan menghina Anda dan Putri Lin. Anda harus segera usir dia dari sini, oh tidak. Buat dia lenyap dari seluruh kota Haicheng. Kamu bilang siapa? Pak Fu. Maaf, saya terlambat, tidak ada yang menyulitkan Anda kan? Tidak apa-apa, hanya ada beberapa anjing yang menggonggong di sini. Jalan, siapa yang kau sebut anjing? Ah. Pak Fu, apakah Anda keliru? Dia hanya seorang wanita tua yang baru saja dari keluarga Gao. Mengapa Anda begitu membelanya? Wanita tua, lalu kalian berdua apa? Satu adalah pria brengsek yang meninggalkan istrinya sendiri. Satu lagi adalah wanita simpanan yang merayu suami sahabatnya sendiri. Baiklah Lin Yu, kau berani memfitnahku di depan Pak Fu ya?
Pak Fu, dengarkan saya, wanita ini setelah menikah dengan keluarga Gao kami selama bertahun-tahun. Makan dan menggunakan milikku, tidak hanya tidak punya anak, tapi juga malas dan rakus. Setiap hari menyombongkan diri di depan ibuku dan adikku. Akhirnya saya benar-benar tidak tahan dan bercerai dengannya. Tapi wanita ini, karena tidak bisa meminta rujuk. Dia Sishap Hari Memphit Naku Jangan Pakaya Apa yang dia katakan. Gao Wenbo, kau benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Saya menikah dengan keluarga Gao kalian selama belasan tahun. Tidak pernah menghabiskan uangmu sepeser pun, malah saya yang menjual harta saya sendiri untuk membantu karirmu. Saya di rumah kalian mencuci dan memasak, menyajikan teh dan air, bekerja keras tanpa mengeluh. Dan kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, malah langsung merayu wanita ini, memberiku obat agar tidak bisa punya anak, bahkan menipuku untuk mengadopsi anak haram kalian. Apakah hati nurani kalian dimakan anjing? Jangan Pakaya Apa yang dia katakan. Ini bukan fakta tidak benar. Bagaimana berani berbuat tapi tidak berani mengaku? Mau saya tunjukkan buktinya. Kau berani Memphit Naku Why kau Pakaya Tidak Saya Pukul Kau Sampai Mati. Pak Fu, ini urusan rumah tangga keluarga Gao kami. Meskipun Anda ikut campur juga tidak ada gunanya. Dia adalah orangnya. Fu Jingyou, hari ini saya berdiri di sini. Tidak ada yang boleh menyentuhnya sedikit pun. Dia hanya seorang wanita tua yang tidak ada yang mau. Bagaimana mungkin dia adalah orangnya Pak Fu? Benar Pak Fu, dia hanya seorang mantan istri yang saya tinggalkan. Anda tidak perlu demi dia. Memberinya muka. Diam, kalian berani meragukan perkataan saya. Saya bisa dengan jelas mengatakan pada kalian, dia Lin Yu adalah orang yang seumur hidup kalian. Tidak ada yang bisa memanjat. Chen Yashu, sebelum Anda mengatakan, selama saya mendapatkan kontrak 10 miliar dari grup Jingtai, hanya berlutut dan berbicara denganku 3 kali. Sekarang, saat kau memenuhi janjimu. Anda meminta saya untuk memberi Anda tipuan berwajah kuning ini. Kau ingin menjadi cantik. Tidak berlutut, oke. Sekretaris Yao, mulai hari ini Grup Fu memutuskan dengan Chen Gao. Semua kerja sama. Fu, selalu jangan lakukan itu. Belum berlutut. Semua perusahaan di Haicheng sekarang tidak ada yang diizinkan untuk berbicara dengan Gao dan Chen memiliki transaksi bisnis. Fu selalu ini untuk memblokir Chen dan Gao. Tampaknya keduanya akan berakhir. Gadis Bao Fu selalu membiarkan Anda berlutut dan Anda berlutut. Apakah Anda melihat kami bahwa rumah Chen hancur? Bukan aku yang akan berlutut. Aku salah, maaf. Tolong maafkan aku. Biarkan aku memaafkanmu untuk bermimpi. Fu Jingyou, saya lelah dan tidak ingin melihat mereka lagi. Orang-orang akan meledakkan mereka semua. Apa yang kalian lakukan? Fu Total kami adalah mitra penting. Fu Jingyou, Anda baru saja mengatakan ada sesuatu yang penting. Situasi berubah. Grup Jingtai. Setelah berita tentang perubahan kepemilikan keluar Haicheng berubah, dan aku menemukan kematian ibumu. Bukan kecelakaan. Apa yang kau katakan? Ibuku meninggal dalam kebakaran? Dia memang tewas dalam kebakaran, tapi seseorang sengaja membakar. Siapa itu? Membunuh ibuku. Saya tidak tahu siapa itu. Tapi kemungkinan besar orang itu ada di rumah Lin. Rumah Lin. Jadi untuk menjaga keamanan Anda selama ini, Anda mungkin harus menyembunyikan identitas Anda. Saya telah menemukan seseorang untuk menggantikan penampilan Anda. Ini akan menstabilkan mereka yang ingin. Anda dapat yakin bahwa saya memiliki Fu Jingyou. Tidak akan pernah membuat Anda dalam bahaya. Fu Jingyou, terima kasih. Terima kasih apa? Jika bukan karena kau, aku tidak bisa belajar Gao Wenbo dan Chen Yashu. Jika bukan Anda, aku tidak bisa mengenali leluhur kembali ke rumah Lin. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, karena melindungi Anda adalah misi saya. Misi apa yang Anda bercanda? Hati-hati. Fu Jingyou, terima kasih. Anda membantu saya lagi. Kau semua wanita Lin sekarang Merasa seperti bermimpi tiba-tiba dari satu ibu rumah tangga yang tidak bisa menjadi wanita kaya. Aku takut aku tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan. tidak apa-apa. Ini adalah kartu hitam tertinggi. Anda gunakan dulu. Dan anak buah Muang akan selalu berada di Century Department Store. Ketika Anda mengadakan pameran perhiasan, Anda dapat memilih beberapa perhiasan yang kau suka. Aku sudah. Kau sangat akrab dengan istrimu. Akan menjadi wanita yang bahagia.
Aku tak punya istri. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Sekarang orang sudah menemukannya. Jing Yo. Cucuku menemukan. Sebut saja Lin Yu. Setelah aku pergi kau. Jaga dia. Kalian berdua telah membuat kontrak pernikahan sejak kecil. Jangan khawatir, aku akan. Sudah ditemukan. Selamat, kekasih Anda akhirnya bisa menjadi tanggungan. Setelah penarikan Gao General Jingtai Group, banyak perusahaan di Haicheng harus membatalkan kerjasama dengan kami. Sekarang perusahaan bangkrut, apa yang harus kita lakukan? Limbah adalah limbah. Keluar dari sini. Wen Bo kok bagus. Ini api besar. Why Shu? Kau tidak berjanji, aku akan mendapatkannya. Investasi grup Jingtai. Apa yang terjadi? Apalagi yang terjadi? Pasti Lin Yu, wanita berwajah kuning itu. Tidak tahu dengan cara apa dia berhasil mendekati Fu Jingyo. Dia di depan Fu You memfitnah kita habis-habisan. Jadinya begini. Tidak heran dia menandatangani surat cerai dengan mudah. Mungkin mereka sudah dekat sejak lama, aku sudah curiga. Dia itu wanita yang tidak setia. Vegas Lin Yu. Berkhianat dalam pernikahan, memberiku mahkota hijau. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Wen Bo Fu Jingyo sangat melindunginya. Kita tidak akan dapat untung. Lalu bagaimana? Tidak bisa mendapatkan investasi dari grup Jingtai. Gao Group kita akan bangkrut. Jangan panik dulu. Fu Jingyo sehebat apapun, hanya sementara. Mengelola grup Jingtai saja. Karena ketua baru akan segera mengambil alih. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kamu maksud Nona Lin? Ngomong-ngomong, kamu bilang malam itu, dia akan datang, tapi kenapa aku tidak melihatnya? Wah, Nona Lin itu orang penting. Pasti ada urusan mendadak jadi tidak bisa datang. Kalau tidak, Fu Jingyo dan Lin Yusi wanita tua itu tidak akan senaknya. Lalu bagaimana kita bisa bertemu dengannya? Aku sudah dapat informasi Nona Lin. Besok akan menghadiri pameran perhiasan, kita hanya perlu membeli perhiasan yang dia suka lalu memberikannya padanya. Dia senang, pasti ada kesempatan buat kita. Yashu, untung ada kamu. Sekarang ini siapa saja bisa masuk ke pameran perhiasan. Nenek, ngapain kita ke sini membosankan? Lebih baik main game di rumah. Kamu tahu apa ayahmu ada urusan mendadak, akan datang terlambat, dia meneleponku dan berpesan keras kita harus hari ini membeli cahaya abadi yang dia sebutkan. Ini perhiasan kelas atas. Pasti mahal ya? Tidak peduli harganya, yang penting perhiasan ini ditujukan untuk Nona Lin. Kalau bisa membuatnya senang keluarga Gao, kita akan sukses besar. Nanti tidak akan peduli dengan uang ini. Nona Lin, nenek. Ayo Silakan cepat. ikut saya. Jangan sampai didahului orang lain. Gao Tai, Anda datang, Anda adalah tamu kehormatan kami. Pameran Horizon. Bukan ada pameran cahaya abadi ini. Ayo kita lihat. Pelayan. Hei Mama, lihat. Bukan itu Lin Yusi, wanita tua itu? Benar dia, ayo. Anda punya selera yang bagus. Kalung ini adalah pusaka pameran perhiasan kami kali ini. Disebut cahaya abadi. Dan hanya ada satu di seluruh dunia. Kalung ini saya ambil. Saya ingin Lin Yu yang baik, benar-benar kamu. Kenapa kalian? Seharusnya kami yang bertanya pada kamu. Kamu seorang wanita tua yang diusir dari keluarga Gao. Bisa datang ke tempat seperti ini. Jangan-jangan datang ke sini mencari pekerjaan. Dia ingin datang ke sini, lihat saja apakah mereka mau menerimanya. Dia tidak punya latar belakang, tidak punya pendidikan, dan seorang wanita tua yang bercerai. Saya pikir dia lebih cocok untuk memungut sampah di luar. Saya datang untuk melihat dan membeli barang. Kamu datang ke sini untuk membeli barang. Lihat saja dirimu sendiri, penampilanmu yang melarat. Mungkin bahkan sebuah kotak kemasan di sini pun tidak mampu kamu beli. Hanya orang seperti Lin dengan status yang mulia yang pantas memakai perhiasan di sini. Putri Lin. Kalau tidak karena kamu orang desa yang tidak tahu dunia. Putri Lin adalah putri dari grup Jingtai, orang terkaya di Haicheng.
Seperti statusmu, dia tidak pantas mengikat sepatunya. Benar nenek kamu dengan wanita tua ini. Bicara terlalu banyak, kita masih harus membeli hadiah. Untuk Putri Lin jangan, karena si miskin ini menghambat kita menjadi kaya. Hia Chen benar, hahaha. Mama lihat. Cahaya abadi. Saya pernah lihat di TV. Kalung gini kita ambil. Ya, Tunggu kalung ini. Kayaknya aku yang duluan mau ini. Betul tadi wanita ini yang pertama kali lihat kalung ini. Hahaha. Kamu aja bisa beli kalung ini, bilang sama dia. Berapa harga kalung gini? kalung ini adalah harta karun pameran kali ini. Didesain dan dibuat langsung oleh master desain terkenal Prancis Luolang. Berlian utamanya beratnya mencapai 10 karat, hanya satu di dunia. Harga 50 juta. 50 juta mahal banget. Dengar nggak? Kalung ini harganya 50 juta. Kayaknya kamu nggak punya 500 ribu aja. Kamu aja mau beli kalung ini. Nggak lihat diri sendiri kayak apa? Betul-betul. Mending kamu balik ke pasar aja. Barang-barang di sana cocok buat kamu. Apa sih ini kayak dia ini? Sampah masyarakat nggak bisa beli apa-apa di sini. Cepat usir dia keluar. Nyonya tolong segera keluar. Kalau nggak saya panggil satpam. Bukan cuma kalung ini. Bahkan semua perhiasan di sini. Saya bisa beli semuanya, nggak masalah. Hahaha. Lucu banget. Lin Yu baru beberapa hari nggak ketemu. Kemampuanmu ngibul makin hebat ya. Iya nenek he. Kamu cuma wanita tua dulu aja nggak bisa kasih uang jajan, sekarang ngibul cih. Kalau kamu bisa beli 50 juta ini, aku akan berlutut dan menyembahmu, memanggilmu ibu. Kamu yang bilang ya. Bayar pakai kartu. 50 juta berhasil dibayar. Masa sih wanita tua ini? Masa punya 50 juta? Nyonya, kamulah tamu VIP pameran kami. Saya akan segera bungkus kalungnya untukmu. Dia kan wanita tua yang diusir keluarga Gao. Dari mana punya uang sebanyak itu? Aku juga nggak tahu. Aku ingat jelas tadi kamu bilang. Kalau aku bisa beli kalung ini, kamu akan berlutut dan memanggilku ibu. Kamu ini siapa sih? Mau aku sujud sama kamu mimpi kali ya? Nggak mau sujud ya? Mama. Nenek. Salam sebesar ini aku terima saja deh. Nggak apa-apa kan? Dasar si imut berani-beraninya pegang tanganku. Kenapa nggak berani? Aku bukan lagi mantu yang dulu. Yang nurut-nurut sama kamu. Aku sudah cerai sama Gao Wenbo. Kamu pikir di mataku, kamu itu siapa sih? Kamu. Apapun yang terjadi, aku tetap. Aku perintahkan kalian sekarang juga usir orang-orang ini keluar. Berhenti. Ayah ibu, akhirnya kalian datang. Si muka kuning ini nggak cuma nyuri hadiah yang kita beli buat Nona Lin, tapi di depan umum ngebentak nenek. Dia mana mungkin punya uang sebanyak itu? Kak, itu 50 juta loh. Bagus Lin Yu, ternyata kamu yang nyuri uangku. Nyuri uang aja udah parah, berani-beraninya mukul mamaku. Kapan aku nyuri uangmu? Bulan lalu akun Wenbo kehilangan 50 juta. Tiba-tiba hilang, kalau bukan kamu siapa lagi? Pasti dia. Betul, suruh dia sekarang juga ngembaliin uangnya. Kamu sudah cerai sama Wenbo. Kamu nggak berhak ambil uang Gao keluarga sepeser pun. Apa yang kamu lakukan itu nyuri. Kalau sekarang kamu nggak ngembaliin uangnya, aku bakal lapor polisi. Akan menangkapmu. Ha, betul. Oke, lapor aja polisi. Lagian polisi urusan kayak gini cepat ketahuan. Lihat aja nanti polisi datang siapa yang ditangkap. Kenapa nggak ada yang nelpon polisi? Aku aja yang nelpon. Halo. Jangan lapor polisi. Sekarang siapa yang nyuri uangnya? Nggak usah aku jelasin lagi kan? Ada apa sih? Ayah, aku salah. Aku main judi online, utang banyak. Kata mereka kalau nggak bayar aku bakal dibunuh. Ayah. Kak, aku cuma mau beli perhiasan aja. Aku udah bilang sama kamu sebelumnya, kamu nggak mau. Jadi aku jadi tergoda. Sama Jacen. Bagus kalian berdua. Sekarang juga keluar dari keluarga Gao. Wenbo Hia Chen kan. Anak satu-satunya keluarga Gao, gimana kamu bisa usir dia dari keluarga Gao sama Shan Shan? Dia kan adik kandungmu.
Kan cuma sedikit uang, kita kan keluarga. Pakai dikit kenapa? Betul harta keluarga Gao. Nanti semua milik Jia Chen dia pakai uang dikit kenapa? Malah kamu si manis ini cuma beberapa kata. Kamu malah nggak mau anakmu sendiri, apa kamu masih sayang sama si manis ini? Masih ada perasaannya. Kamu si manis ini, hati kamu kejam banget. Kamu cuma mau memecah belah hubungan ayah dan anak kakak dan adik. Lihat deh hari ini aku bakal pukul kamu. Berani juga kamu melawan. Barusan belum kapok ya? Anak ngapain kamu diam aja? Berani kamu pukul mamaku. Dia yang memprovokasi membalikkan fakta. Nggak pantas dipukul ya? Kemarin kamu merobek kontrak miliaran, sekarang berani pukul mamaku. Hutang lama dan baru kita hitung bareng. Kalian buang dia keluar. Aku lihat siapa yang berani. Lin Yu kamu pikir. Dengan menjual tubuhmu naik keranjang Fu Jingyo, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu jujur, aku kasih tahu. Fu Jing Zetu Sihibat Apapan. Nggak bisa seenaknya. Di wilayah grup Jingtai, masih Linda Xiaojie yang berkuasa. Kamu juga Margalin. Jangan bilang, kamu itu Linda Xiaojie. Aku ini Linda Xiaojie Lin Yu. Aduh, kamu bikin aku kaget Lin Yu. Jangan-jangan kamu jadi bodoh karena cerai. Otak kamu rusak ya. Linda Xiaojie itu siapa? Itu orang yang bisa mengendalikan bisnis di seluruh Haicheng bahkan seluruh Tiongkok. Bisa mempengaruhi segalanya. Kamu itu siapa? Kamu mungkin belum tahu Nona Lin. Dengan Pak Fu, sejak kecil sudah punya perjanjian pernikahan. Kamu si selingkuhan. Berani-beraninya menyamar sebagai Nona Lin. Sungguh dosa yang lebih besar. Kamu bilang, tunangan Fu Jingyo adalah Nona Lin. Saya tidak punya istri, hanya punya tunangan. Tapi dia sudah hilang bertahun-tahun. Jadi tunangan Fu Jingyo adalah saya. Wakil Presiden Grup Jingtai Wang. Masih ada hubungan keluarga dengan keluarga Chen hari ini. Kami diperintahkan olehnya untuk datang menyambut Nona Lin. Begitu mereka tiba, kamu si selingkuhan pasti mati. Ini untuk Nona Lin kamu berikan. Hei, si manis berani memukul anak saya. Berani kamu. Kalian lepas bajunya. Buang dia keluar. Hari ini tempat ini ramai sekali. Hei manajer Wang, datangnya pas. Si manis yang tak tahu malu ini tidak hanya mencuri perhiasan yang kami berikan untuk Nona Lin, tapi juga memberi dia tanduk. Tolong Pak Wang tangkap dia dan tunggu keputusan Nona Lin. Diam. Nona bawahan terlambat menyambut. Mohon dihukum. Bangunlah. Bangsat Nona Lin pun, kalian berani sentuh. Mau mati pergi. Nona ini Pak Fu. Yang khusus menyuruh saya datang menjemput Anda. Saya tidak tahu Anda sudah tiba duluan jadi. Mohon maaf Nona. Tidak apa-apa. Bukan Pak Wanga Parker Anda Salara Rang. Dia hanya seorang istri yang saya usir. Bagaimana mungkin dia adalah Nona Lin? Benar, dia juga mendekati Pak Fu. Adalah selingkuhan yang memberi Nona Lin tanduk. Bangsat kalian berdua. Berani memfitnah Nona Lin. Pak Wang, kami berdua kan keluarga. Apakah kamu pikir aku mungkin menipumu? Lagi pula semua orang di sini bisa membuktikan bahwa dia sama sekali bukan Nyonya Lin. Benar, aku bisa bersaksi. Dia sudah mengantarkan air cuci kaki untukku selama belasan tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa Ya, dia? setiap hari dia mencuci pakaian dan memasak untuk kita. Menyuguhkan teh dan menuangkan air seperti seorang pelayan seluruh keluarga Gao. Bisa menjadi saksi. Tapi sebelum Tuan Fu menyuruhku datang, aku sudah melihat foto Nyonya Lin. Benar-benar dia. Tuan Wang, mungkinkah kamu salah ingat? Meski kamu salah ingat, apakah ada begitu banyak orang yang mirip di dunia ini? Mungkin aku yang salah mengenali gadis kecil yang manis ini hanya sedikit mirip dengan Nyonya Lin. Intinya, dia benar-benar bukan Nyonya Lin. Bagus sekali. Kamu berani menyamar sebagai Nyonya Lin. Hampir saja menipuku juga. Ayo tangkap dia untukku. Tunggu hukuman dari Nyonya Lin. Tunggu dulu. Wang Wei sebagai wakil presiden grup Jingtai, penanggung jawab di sini, melihat bos tapi tidak mengakuinya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dan kalian berani menyentuhku, melawan atasan. Akibatnya apakah kalian bisa menanggungnya? Hahaha, masih berakting rupanya. Jangan bilang aktingmu lumayan bagus, tapi aktingmu yang buruk ini. Sudah lama kami ketahui jika kamu benar-benar merasa bahwa dirimu adalah Nyonya Lin jika kamu punya kemampuan. Tunjukkan bukti tanpa bukti. Siapa yang akan percaya hanya dengan kata-kata?
Bagaimana kalau aku bilang aku bisa membuktikannya? Ah, kamu bisa membuktikannya ya? Apa kamu ingin membuat kami tertawa sampai mati? Coba katakan. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu juga bernama Lin. Jadi kamu adalah Nyonya Lin. Apa kamu datang untuk melucu? Wenbo, bagaimana kalau kita langsung mengikatnya, lalu membawanya ke hadapan Nyonya Lin? Bukankah kita akan mendapatkan jasa besar? Kamu benar, lakukan saja seperti yang kamu katakan. Aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perlawanan yang sia-sia lagi. Menyerah saja, oke? Wenbo. Manis, hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan memakai nama kau lagi. Buka matamu lebar-lebar, lihat ini apa. Ini adalah giok keluarga Lin. Yang memegang ini hanya bisa jadi kepala keluarga Lin. Anda adalah putri keluarga Lin sendiri. Hamba menghadap kepala keluarga. Bagaimana mungkin kamu memilikinya? Giok kepala keluarga. Yang memiliki giok keluarga Lin adalah putri keluarga Lin. Berarti aku. Selesai. Semuanya selesai. Wenbo, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bicara dong. Sekarang kalian semua harus percayakan. Putri saya yang buta. Saya sudah dibutakan oleh orang jahat Anda. Anda maafkan saya. Bangunlah. Barusan kamu yang telepon polisi ya? Tuan polisi, kalian datang tepat waktu. Kedua orang ini mencuri 50 juta dari grup Gao dan menuduh saya yang mencurinya. Barusan bahkan berusaha merusak HP saya serta merampas perhiasan pribadi saya yang nilainya juga 50 juta. Saya tidak. Saya salah bicara, bukan merampas, tapi sengaja merusak. Tolong bawa mereka pergi. Jangan sentuh anak saya. Bukan saya. Ayah, tolong saya. Umur saya masih muda, saya tidak bisa masuk penjara. Kalau saya masuk penjara, hidup saya selesai. Ayah, ibu. Tolong saya. Nenek, tolong pikirkan cara untuk saya. Ibu. Saya anak kesayanganmu, ibu. Ibu, kamu tidak bisa sekejam ini padaku. Bukan kamu putri keluarga Lin ya? Tolong bantu aku memohon maaf, pasti mereka akan memaafkan. Anak kau pantas? Aku memang tidak punya hubungan darah denganmu, tapi selama ini aku menganggapmu seperti anakku sendiri. Selalu menganggapmu sebagai anak kandungku. Aku membesarkanmu dengan susah payah, memberikan segalanya untukmu. Kau berkelahi dan bertengkar. Aku yang membantu membayar dan meminta maaf. Kau sakit dan dirawat di rumah sakit aku. Aku menjaga di samping tempat tidurmu siang dan malam. Bagaimana kau memperlakukanku? Kau bersekongkol dengan Gao Wenbo dan Chen Yashu untuk menipuku. Membuatku menandatangani surat perceraian. Baru saja kau bahkan mau memukulku. Kau benar-benar anak yang tidak tahu terima kasih. Mama, aku tidak aku salah. Aku tidak punya anak sepertimu. Sejak kau mengkhianatiku, kita berpisah. Tidak ada lagi hubungan ibu dan anak, bawa dia pergi. Kalian tidak bisa membawaku pergi. Tidak bisa membawa anakku pergi. Kau si manis. Kau memasukkan Hia Chen ke dalam. Mengakhiri keturunan keluarga Gao. Kau sungguh berhati jahat. Aku jahat mungkin belum 1/10 dari apa yang keluarga Gao lakukan padaku. Aku tidak peduli siapa kau. Putri keluarga Lin. Mereka takut padamu, aku tidak. Hari ini aku akan melawanmu. Lindungi putri. Kau baik-baik saja? Tenang, dia tidak akan mati. Tapi lain kali kita tidak tahu apakah akan seberuntung ini. Ayo kita pergi. Lin Yu, aku salah, aku tidak tahu kau adalah putri keluarga Lin. Aku mohon lihatlah. Kita pernah menjadi suami istri, maafkan aku ya. Hubungan suami istri, beraninya kau mengatakannya. Kata-kata yang tidak tahu malu siksaan selama ini. Dan kau bersama Chen Yashu menipuku. Membantu membesarkan anak kalian. Semua itu belum kulupakan. Kali ini anggap saja sebagai pelajaran kecil untuk kalian. Berhati-hatilah. Lin Yu, aku salah. Aku mohon beri aku kesempatan lagi. Jangan panggil namaku, itu hanya membuatku merasa jijik. Lin Yu, aku Lin Yu. Aku salah. Putri keluarga Lin akan segera kembali ke tanah air dari Prancis. Wenbo, cepat lihat, kita semua telah ditipu oleh si manis ini. Dia adalah putri Lin yang sebenarnya. Ikut serta dalam perayaan ulang tahun ke-50. Kelompok Jingtai.
Pada saat itu dia akan secara resmi mengambil alih berbagai urusan perusahaan. Si manis ini pasti pernah melihat giok itu di samping Fu Jingyo dan membuat tiruan yang penuh dengan keinginan akan kemewahan. Bagus si manis ini. Dia sudah kusir, kenapa tidak bisa menerima nasibnya saja? Harus terus-terusan merusak rencanaku. Pertama merobek kontrak miliaran rupiah, menghambat karirku. Lalu berselingkuh saat masih menikah membuatku dipermalukan. Kemudian memasukkan Jia Chen dan Shan Shan ke penjara, dan membuat ibuku pingsan. Wenbo sekarang bagaimana kita pasti tidak boleh melepaskannya. Si manis itu. Bukankah putri keluarga Lin akan segera kembali ke tanah air untuk menghadiri perayaan ulang tahun? Kamu segera cari tahu di mana si manis ini berada. Kita harus menangkapnya saat dia sendirian dan mengikatnya. Lalu memberikannya kepada putri keluarga Lin. Kamu benar. Tidak ada wanita yang bisa mentolerir pengkhianatan dari prianya apalagi putri keluarga Lin. Keberadaan yang begitu mulia pada saat itu. Kita tidak hanya bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghukum Lin Yu dan Fu Jingyo. Kita juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk meraih kesuksesan. Kalian ini siapa sebenarnya? Aku dari kelompok Jingtai. Fu Jingyo dan kamu adalah cucu dari Pak Lin, yaitu Lin Qinglang dari kelompok Jingtai. Aku di sini untuk membawamu pulang. Dia adalah orangku Fu Jingyo. Hari ini aku berdiri di sini tidak ada yang boleh menyentuhnya bahkan satu jari pun. Kamu sangat perhatian istrimu. Pasti akan menjadi wanita yang sangat beruntung. Aku tidak punya istri, hanya punya tunangan. Tapi dia sudah menghilang selama bertahun-tahun. Lin Yu, kamu bukan hanya mantan istri. Tiba-tiba menjadi putri kaya di usia paruh baya. Bahkan secara misterius memiliki tunangan yang masih muda dan sukses. Dan tampan. Kamu baik-baik saja. Sudah merasa lebih baik. Tidak apa-apa. Kamu bilang tidak apa-apa tapi wajahmu merah padahal. Lin Yu, dasar kamu gitu aja udah gugup. Aku. Fu Jingyo bukan sengaja. Gak apa-apa antara kita. Gak perlu jelasin hal-hal kayak gitu deh ngomong-ngomong. Aku perhatiin kamu seharian ini kok kayak melamun aja. Jangan-jangan gara-gara pameran perhiasan kemarin. Ada apa ya? Gak ada apa-apa, cuma ketemu Gao Wenbo sama Chen Yashu aja. Kenapa kamu gak bilang? Aku pasti langsung dateng. Kamu sibuk banget, pasti kerjaan kamu terganggu kalau bantu aku. Tapi tenang aja. Kali ini aku gak rugi kok. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung telepon aku ya. Iya deh. Ngomong-ngomong bentar lagi kamu siap-siap ya. Bulan depan ada acara ulang tahun ke-50 grup Jingtai. Aku mau manfaatkan kesempatan ini buat umumin identitas kamu. Sekaligus kembalikan grup ini ke tangan kamu. Tapi kan kamu sebelumnya bilang. Itu dulu, sekarang. Aku udah sebarkan kabar. Kalau nonalin lagi di luar negeri biar orang-orang yang ingin celakakan kamu jadi lengah dulu. Sama ada lagi soal si gadis palsu yang gantikan kamu dulu. Dia juga bakal hadir nanti pas aku umumin identitas kamu. Kita bisa bikin mereka kaget. Gak nyangka sama sekali. Aku ikutin aja rencana kamu. Lin Yu, sebenarnya ada satu hal lagi. Pengen aku bilang ke kamu. Apa tuh? Sebenarnya waktu pameran perhiasan kemarin aku minta mereka nyimpen satu barang buat aku. Aku pengen kasih itu ke kamu. Gak usah deh, kamu udah kasih aku banyak banget barang-barang belakangan ini. Buka aja dulu. Fu Jingyo, kamu. Kan kamu nanya aku sebelumnya. Apa aku udah nemuin tunangan aku? Sekarang aku kasih tahu orangnya itu kamu. Jadi boleh gak kamu? Fu Jingyo, aku lebih tua dari kamu. Udah hampir 40 tahun lebih dan pernah gagal dalam pernikahan sebelumnya. Kalau kamu kan berasal dari keluarga terpandang, juga tampan. Kamu punya begitu banyak wanita bangsawan yang bisa dipilih. Aku tidak pantas untukmu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin menjadi noda dalam hidupmu. Lin Yu, bisakah kamu? Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Lin Yu. Akhirnya kami menemukanmu. Kenapa kalian berdua anjing baik tidak menghalangi jalan minggir? Kenapa pelajaran terakhir belum cukup?
Lagi-lagi datang sendiri untuk menyerah. Kamu masih berani menyebutnya. Kamu menggoda tunangan Lin putri keluarga kaya, Fu Jingyou, dan bahkan berani memalsukan. Putri Lin memalsukan giwar kepala keluarga. Setiap kejadian bahkan 1000 kali. Belum cukup kan? Menggoda memalsukan. Memalsukan. Sampai saat ini kamu masih berpura-pura. Kami sudah tahu Putri Lin sedang di luar negeri. Kamu baru di sini menipu. Silakan pikir apa yang kalian mau. Kamu masih berkeras ya. Grup Jingtai minggu depan adalah acara tahunan. Putri Lin juga akan hadir. Pada saat itu, kami akan menyerahkanmu yang berani memalsukan sebagai selingkuhan Putri Lin kepada Putri Lin. Kamu tahu tidak? Apa akhirnya kamu aksi? Berhenti. Aku bilang padamu, aku menyarankanmu untuk menyerah dari perjuangan sia-sia. Di sini tidak ada yang akan datang, apalagi ada yang akan membantumu. Si manis akhirnya jatuh ke tangan kami. Aku peringatkan kalian lebih baik lepaskan aku. Kalau tidak apa malam yang sunyi ini. Dan hanya kamu sendiri siapa lagi yang akan menyelamatkanmu. Lin Yu, aku kasih kamu kesempatan lagi. Asalkan kamu mencabut. Lateran terhadap JHN dan Shanshan dan Belutut. Di depan ibuku untuk meminta maaf. Aku bisa di depan Putri Lin. Membantumu berkata baik benarkan. Menjamin kamu tidak mati. Kalau tidak kamu tahu apa akibatnya. Kamu masih mau menyelamatkan nyawaku. Kamu pantas? Kalian cuma mau menyerahkan aku kepada Nona Lin kan? Tenang saja, tanpa kalian pun aku akan pergi. Kamu masih berani ngotot. Kamu mau cabut atau tidak? Aku lihat kalian berdua terburu-buru. Baru saja keluar dari kantor polisi ya. Hampir lupa memberitahu kalian. Aku sudah resmi mengajukan tuntutan ke pengadilan. Percayalah putusan akan segera turun. Mereka berdua tunggu saja masuk penjara. Kamu bilang apa? Tidak dengar jelas? Aku tidak keberatan mengulang. Aku bilang aku sudah resmi mengajukan tuntutan ke pengadilan mereka berdua. Tunggu saja makan nasi penjara. Kamu si imut berani menghancurkan anakku. Aku bunuh kamu. Kalian masih mau membunuhku? Aku takut kalian tidak punya kemampuan itu. Berhenti. Kalian siapa berani ikut campur di sini? Restoran ini salah satu milik Bos Fu. Nona Lin adalah orangnya Bos Fu, kalian berani melawannya. Ayo serang mereka. Aku lihat siapa yang berani. Si imut hari ini kalau kamu berani sentuh kami. Besok aku pastikan kamu mati tak ada kuburan. Aku tunggu, ayo mulai. Jangan mendekat. Si imut kamu tidak akan mati dengan baik. Suruh mereka jangan terlalu keras, jangan sampai ada korban jiwa. Belakangan Fu Jingyou sedang dalam sorotan. Lebih baik tetap rendah diri. Itu Nona Lin. Sudah. Kali ini cuma sebagai pelajaran. Kalau ada lagi tidak akan sesederhana ini. Pergi. Wenbo. Lin Yu, kali ini bukan kamu yang mati, atau aku yang binasa. Ini adalah tempat acara tahunan grup Jingtai, bahkan lebih megah dari yang kubayangkan. Kamu bilang orang-orang ini, jika tidak ada miliaran kekayaan bersih, aku bahkan tidak bisa masuk. Yashu, Anda benar-benar asisten saya. Kau bilang kalau bukan karena kau, dan dari mana aku tempat tingkat ini. Wenbo, kita semua adalah keluarga. Sama-sama sekali, apalagi kali ini berkat ayahku. Jika bukan karena dia menghabiskan uang untuk menemukan hubungan, kami juga tidak bisa mendapatkan undangan. Selama ini karena hubungan Yo Jingfu. Grup Chen juga tidak baik, kata ayahku. Kali ini aku harus melihat Nona Lin. Juga Chen adalah adil. Yakinlah bahwa hal ini ada pada saya. Fu Jing Zechu dan Lin Yu Satu. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Waktu sudah hampir habis, mari kita cari tempat duduk. Pergi. Lin Yu. Ini adalah rumah dari Nona Lin. Sesuatu yang tak terlihat benar-benar berani datang. Kenapa aku tidak berani? Tidak, aku bilang kau tidak akan berpikir. Hari ini hanya Fu Jingyou tidak peduli apa yang Anda lakukan. Dia bisa menjangkimu. Jangan bermimpi. Nona Lin, setelah Anda tahu hubungan kalian berdua, Kau akan sengsara.
Ini bukan masalah yang perlu Anda khawatirkan. Lebih peduli pada diri sendiri. Jangan seperti itu. Berlutut di tanah mohon. Anda. Ya Gao selalu siapa wanita ini? Kau belum pernah bertemu sebelumnya. Kalian belum tahu, dia tapi wanita Fu. Bagaimana bisa total Fu? Fu selalu menjadi talenta luar biasa terbesar di Haicheng. Berapa banyak wanita yang ingin menikahinya, tapi dia tidak memandang lajang selama bertahun-tahun. Sedang menunggu Nona Lin. Artinya dia atau istri berikutnya dari Wenbo saya. SSSD. Meskipun sudah tua, bunga poplar berair ini, kemampuan untuk merayu seorang pria. Kalau tidak, itu tidak akan selalu dilihat oleh Fu. Sebelumnya dia pura-pura jadi Nona Lin. Kalian bilang lucu nggak sih? Hahaha, pura-pura jadi Nona Lin. Dia hahaha. Ngakak banget sumpah. Ini kan acara tahunan grup Jingtai. Markasnya Nona Lin dia. Jangan-jangan dia mau rebut pria mau pamer di depan Nona Lin. Sok jagoan. Hahaha, menurut gue sih kita sekarang aja tangkep dia, siapa tahu Nona Lin tahu terus gitu loh. Kasih kita beberapa proyek, kita bisa kaya nih. Tangkep, tangkep, tangkep. Tangkep. Gue lihat siapa yang berani. Kenapa kita nggak berani? Jangan-jangan sampai sekarang kamu masih mikir, ada yang bakal bantu kamu. Jangan ngaco deh. Satu Nona Lin yang tinggi mendaki. Satu lagi mantan istri yang gue usir. Gue kasih tahu semua pria di dunia ini. Pasti tahu harus milih yang mana. Gue nggak butuh bantuan siapa-siapa. Karena hari ini di sini adalah markas gue. Hahaha. Ngakak banget markas kamu. Jangan-jangan sampai sekarang kamu masih mau bilang, kamu itu Nona Lin. Betul. Bukan Lin Yu, kamu pura-pura jadi Nona Lin. Keterusan kamu nggak lihat diri sendiri. Kamu itu kayak apa? Hahaha, gitu aja. Wenbo si imut ini cuma mau bikin ribut. Cepetan ikat dia. Kasih ke Nona Lin biar dapat pujian. Satpam, ada cewek di sini. Dia bikin ribut di acara tahunan grup Jingtai. Cepetan tangkep dia. Tangkep. Tangkep, tangkep. Tangkep. Lin Yu, gue kasih waktu 5 menit lagi. Nona Lin sebentar lagi datang. Sebelum dia datang, gue kasih kesempatan terakhir. Buat kamu. Apa kesempatannya? Sekarang kamu berlutut di depan saya. Di depan semua orang. Jilat sepatu saya sampai bersih. Mungkin saya bisa memberi sedikit kelonggaran. Mengampuni nyawamu. Baiklah. Kamu ini imut sekali. Berani-beraninya kamu menginjakku. Menginjakmu saja saya merasa kotor. Hei Lin Yu, aku tahu sekarang kamu sadar bahwa ajalmu sudah dekat dan ingin menggunakan cara ini untuk mendapatkan sedikit harga diri yang kasihan kan? Tapi aku bilang padamu, dengan begini, kamu hanya terlihat lebih menyedihkan. Itu harusnya aku yang bilang padamu. Saya bisa memberitahumu dengan jelas. Bahkan jika kamu berlutut sekarang, memohon maaf dengan sembah sujud. Saya tidak akan memaafkanmu. Aku sembah sujud. Untukmu, hei, aku mau tanya. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Aku lihat kamu bosan hidup. Wenbo. Kamu pukul aku. Aku sudah memukul semua orang, apa bedanya satu lagi? HMPH bagus, sangat baik. Kalau begitu aku tidak akan sopan lagi. Ayo cepat maju. Lepaskan. Tuan Fu datang. Orang de belakang Tuan Fu jangan-jangan dia adalah Nyonya Lin. Benar, dia Nyonya Lin benar-benar datang. Lin Yu, lihat baik-baik. Yang ada di sisi Tuan Fu adalah Nyonya Lin yang asli. Kamu jauh tertinggal. Apakah begitu? Hei Lin Yu, kenapa sampai sekarang kamu masih belum sadar akan kenyataan? Apakah kamu mau bilang pada kita kalau dia palsu dan kamu yang asli? Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Setelah hari ini, saya akan membuatmu menyesal atas semua yang telah kamu lakukan. Baik. Mulutmu benar-benar keras kepala ya. Tapi meskipun kamu terus berlagak kuat sekarang, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kamu adalah badut kecil yang melompat-lompat. Wenbo, lihat Nyonya Lin datang.
Benar menurutmu apakah dia Melihat soyo telemelindungi dengan baik. datang untuk memberikan penghargaan kepada saya? Nona Lin, Anda akhirnya datang, si manis itu. Dia sebelumnya menggoda Tuan Fu dan juga berkali-kali di tempat umum menyamar sebagai Anda baru saja. Dia berbicara dengan sombong, bahkan ingin membuat keributan di sini. Nona jangan khawatir, saya akan segera membawa Anda bertindak. Pasti membuat si manis ini mati tanpa sisa. Diam. Menghadap Nona Lin. Apa yang kamu lakukan? Orang ini hanyalah... Penyamaran Anda. Mengapa Anda malah menyebutnya sebagai Nona Lin? Benar, tidak hanya itu, orang ini berkali-kali menggoda Tuan Fu. Memberi Anda tanda hijau, Anda pasti tidak boleh melepaskannya. Kalian berdua. Dari mana sampah ini berani berbicara sembrono kepada Nona? Cepat berlutut minta maaf kepada Nona. Kami berlutut kepadanya. Tidak mau. Apa yang kalian lakukan masih berdiri di sana? Aduh. Apa yang kalian lakukan? Apa yang sebenarnya kamu katakan kepada Nona Lin? Mengapa dia begitu melindungi kamu, si jahat ini? Nona Lin, dia adalah penipu sejati. Anda jangan sampai tertipu oleh kata-kata orang ini. Kalian berdua sampai sekarang masih tidak mau mengakui kenyataan. Anda tidak akan sampai sekarang masih mengatakan bahwa Anda adalah Nona Lin, kan? Saya mohon jangan bercanda. Jika Anda adalah Nona Lin, saya Gao Wenbo. Sekarang akan meninggalkan Hai Cheng. Dan saya juga. Kalau begitu, maka saya akan memenuhi keinginan kalian. Hal yang saya sampaikan sebelumnya di Paris berjalan dengan baik. Terima kasih atas pujian Tuan Fu sebagai bawahan Anda dan Nona Lin bersedia mati tanpa penyesalan. Bawahan Paris. Nona Lin telah hilang selama bertahun-tahun. Sekali kembali ke Hai Cheng, Tuan Fu untuk melindungi keamanan Nona Lin khusus menyuruh saya pergi ke Paris, menampilkan diri sebagai Nona Lin untuk menghentikan orang-orang yang berniat jahat. Sekarang kamu seharusnya mengerti. Maksudmu kamu bukan Nona Lin. Kamu adalah bawahannya. Lalu siapa Nona Lin? Jauh di sana, dekat di sini. Apakah itu? Ikut aku. Semuanya hari ini adalah ulang tahun ke-50 perusahaan grup Jingtai. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan orang di samping saya. Adalah Nona Lin yang telah lama hilang. Lin Yu. Dia benar-benar Nona Lin. Nona Lin, kami salah tadi, kami tidak tahu. Anda baik hati, maafkan kami. Ya Nona, kami juga tertipu oleh orang jahat. Bukan sengaja melampaui Anda. Ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Nona Lin? Jika dia Nona Lin, maka saya adalah... Kamu tidak melihat diri sendiri. Seperti apa kamu? Satu adalah Nona Lin yang tinggi. Satu adalah wanita tua yang saya usir. Ini kontrak miliaran bukan untuk wanita tua seperti kamu. Soyo Jio when Bio menganggap diri Soyo pintar. Menggunakan segala cara untuk masuk ke keluarga kaya. Pada akhirnya menikahi Nona Lin tapi tidak tahu. Saya bahkan menghinanya, mengusirnya dari sisi saya. Saya sendiri yang menghancurkan pernikahan kami. Tidak. Melindungi Nona. Lin Yu Nona Lin. Saya salah. Soyo salah, Soyo benar-benar salah. Saya mengakui kebodohan saya sebelumnya. Tolong beri Soyo kesempatan lagi. Saya mohon. Gao Wenbo, bukankah saya sudah bilang, meskipun kamu berlutut bersujud padaku, meminta maaf, saya tidak akan memaafkanmu. Kamu cepat lupa. Bukan. Kita kan sudah jadi suami istri, bukankah katanya? Sehari jadi suami istri, 100 hari jadi kebaikan? Ingatlah masa lalu kita lepaskan aku. Kalau tidak, aku benar-benar hancur. Suami istri kebaikan. Kamu dan Chen Yashu bersekongkol mengkhianati aku. Memalukan aku. Pernahkah kamu memikirkan kebaikan itu? Dan tentang kamu yang bilang hancur, ya hancur saja.
Dilihat dari apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Masih berani minta maaf? Fuzong Akusalar Akusalar. Kalian baru saja bilang, kalau Lin Yu adalah putri keluarga Lin, maka kalian harus pergi dari Hai Cheng panggil orang. Mulai hari ini putuskan semua kerjasama dengan keluarga Gao dan Chen. Usir mereka dari Hai Cheng. Jangan biarkan mereka masuk setengah langkah pun. Aku salah. Aku salah nyonya besar. Aku salah. Semua almarhum Lin Zong. Sebelum meninggal menyerahkan grup Jingtai padaku. Untuk sementara mengelola grup Jingtai. Sekarang, putri keluarga Lin sudah kembali, maka aku akan menyerahkan grup Jingtai. Panggil ambulans, segera tutup lokasi. Jangan biarkan siapapun keluar. Hei tuan, kita semua ditipu. Wanita itu sama sekali bukan Nyonya Besar Lin. Nyonya Besar Lin yang sebenarnya adalah wanita bernama Lin Yu. Perusahaan Gao Zong sedang dalam proses likuidasi. Apa yang kamu bilang? Grup Gao sekarang sedang dalam proses likuidasi. Aku tidak ada di perusahaan. Siapa yang menyuruh mereka melikuidasi? Gao Zong yang datang adalah orang Fu Jingyou. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Wenbo, tenang saja. Meskipun grup Gao sudah tidak ada, masih ada grup Chen. Selama aku ada, pasti bisa menjamin kamu bisa bangkit kembali. Hei. Ayah, apa yang kamu bilang? Grup Chen bangkrut? Ayah, kamu baik-baik saja? Hancur, semuanya hancur. Lin Yu, semua ini karena kamu. Wenbo. Apakah kamu tahu? Chen dan Gao sudah bangkrut. Kita akan segera diusir dari Hai Cheng. Kalian siapa-siapa yang izinkan kalian masuk? Mau kemana aku? Kayaknya belum ada yang berani halangi aku. Nona kedua Lin. Itu dia bintang baru di dunia bisnis Hai Cheng. Anak keturunan langsung dari keluarga kedua Lin. Nona kedua Lin, Lin Mo. Ya, itu dia. Kalau kakak perempuan Lin belum ditemukan, yang mewarisi grup Jingtai pasti dia. Kalian berdua, pasti Gao Wenbo dan Chen Yashu. Nona kedua Lin kenapa tiba-tiba datang ke tempat kami? Dengar-dengar kalian berdua satu mantan suami kakakku. Satu sahabat karibnya dulu. Tapi malah bersatu. Khianati dia dan usir dia. Bukan Nona kedua Lin, dengarkan penjelasan kami. Penjelasan tidak perlu, aku juga dengar. Kalian berdua karena sudah menyinggung kakakku. Gao dan Chen sudah bangkrut. Dan kalian berdua akan segera diusir dari Hai Cheng. Hidup seperti semut selamanya. Aku tidak salahkan. Jangan tegap duduklah. Sekarang aku bisa kasih kalian berdua kesempatan. Asal kalian bisa selesaikan tugas yang aku berikan. Aku jamin, baik Gao maupun Chen, posisi di Hai Cheng akan lebih tinggi dari sebelumnya. Nanti, bukan cuma kontrak investasi ratusan miliar, bahkan triliunan. Bukan masalah. Bagaimana tertarik? Nona kedua Lin serius. Nona kedua Lin, perlu kami lakukan apa? Kami siap berkorban apapun. Nanti aku tidak peduli kalian pakai cara apa. Bawa Lin Yu ke aku. Sudah aku jelaskan dengan jelas. Mau lakukan atau tidak terserah kalian berdua. Tapi kalau kalian tidak mau, aku juga tidak memaksa. Tapi, kejayaan Gao dan Chen dulu. Sekarang seperti Tianjin. Diusir dari Hai Cheng. Sungguh menyedihkan. None kalian, tenang pasti akan saya selesaikan. Saya akan menunggu kabar baik dari kalian berdua. Wenbo, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang Lin Yu dikelilingi oleh bodyguard. Tidak mungkin kita bisa mendekatinya.
Dengan ini saya tidak takut dia tidak mau menemui saya. Lin Yu. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri yang terlalu kejam. Tidak memberi saya kesempatan sama sekali. Jangan salahkan saya jika saya menjadi kejam. Bagaimana keadaannya? Racunnya terlalu dalam, maafkanlah. Bagaimana bisa begini? Ini semua salah saya. Mereka jelas-jelas menargetkan saya. Jika bukan karena saya, dia tidak akan mati. Ini bukan salahmu, salahkan mereka. Niat jahat mereka terlalu keji. Juga karena kelalaian saya. Mereka bisa mengambil kesempatan, tapi tenang. Saya pasti akan mengurusnya dengan baik dan mengurus keluarganya untuk menghibur arwahnya. Tapi yang paling penting sekarang adalah mereka lebih sulit dihadapi dari yang kita bayangkan. Sekarang statusmu sebagai putri tertua keluarga Lin sudah diketahui umum. Tempat ini tidak aman malam ini. Saya akan mengirim orang untuk membawamu pergi, tunggu sampai saya menemukan pelakunya. Baru saya akan menjemputmu kembali. Tidak, saya tidak bisa pergi, Fu Jingyo. Jika kamu tinggal sendirian di Haicheng, bagaimana jika mereka menyerangmu? Saya sudah menyusahkan terlalu banyak orang, tidak bisa menyusahkanmu lagi. Jadi kamu khawatir tentang saya? Saya serius membicarakan ini denganmu. Bukan bercanda. Saya juga sangat serius membicarakan ini. Tenang, saya pasti akan baik-baik saja. Dan pasti akan kembali dengan selamat. Tapi Sekretaris Yo bawa Nonik pergi dulu. Ya. halo, Lin Yu. Gao Wenbo. Bagaimana terkejut saya meneleponmu. Turkey.com. Sekarang keluarga Gao dan Chen sudah jatuh, dan aku serta Yashu juga sudah terpojok olehmu. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku, tapi kamu harus membuat kesepakatan denganku. Gao Wenbo, apa kau pikir sekarang masih punya modal untuk bernegosiasi denganku? Tentu saja tidak. Tapi jangan lupa, abu ibumu masih ada di keluarga Gao, masih di tanganku. Gao Wenbo, aku memperingatkanmu, berani-beraninya kau menyentuh abu ibuku. Coba lihat akibatnya. Aku akan langsung menghancurkanmu menjadi serpihan. Tentu saja aku percaya. Saat ini kamu adalah Nona Lin. Itu adalah ketua dewan direksi grup Jingtai. Menghancurkanku. Bukankah itu sama mudahnya dengan menghancurkan seekor semut? Tapi permintaanku sangat sederhana. Asalkan kamu membawakan aku 10 juta tunai, aku akan segera memberikan abunya padamu. Aku bisa menyetujui permintaanmu, beri aku alamatnya. Tapi ingat baik-baik. Jangan pernah melapor ke polisi, kalau tidak aku akan melemparkan abu ibumu untuk memberi makan anjing. Sekretaris Yo, segera siapkan untukku 10 juta dalam bentuk tunai. Nona. Sepertinya tidak ada orang di sini. Aku akan pergi melihat ke sana. Apa katamu? Putri Sulung hilang. Menurut perintahmu, Fu, kami selalu memantau mobil Putri Sulung. Tapi baru saja kami menemukan bahwa mobilnya tetap di tempat yang sama. Jadi kami segera mengirim seseorang ke sana. Tapi begitu sampai di sana kami hanya menemukan Sekretaris Yo yang masih tidak sadarkan diri hingga sekarang, sedangkan Putri Sulung menghilang tanpa jejak. Apa ada rekaman CCTV? Apakah kalian melihat siapa yang menculiknya? Daerah itu sangat terpencil, tidak ada CCTV. Jadi, sekelompok sampah. Fu, bawahanmu gagal menjalankan tugas minta hukuman. Periksa semua catatan panggilannya dan mobilisasi seluruh orang dari grup Fu dan grup Jingtai. Temukan Putri Sulung secepat mungkin. Baik. Yo, akhirnya kamu bangun. Ternyata kalian. Tentu saja selain kami tidak mungkin ada orang lain. Chen Yashu, Gao Wenbo. Kalian menggunakan abu ibuku sebagai ancaman, menipuku untuk datang ke sini dan menculikku. Sebenarnya kalian mau apa? Kamu pikir kami mau apa? Tentu saja mengambil nyawamu. Kamu cuma mantan istri yang sudah kuusir. Yang dibuang oleh keluarga Zhou. Seorang istri yang diceraikan tapi tiba-tiba berubah menjadi putri keluarga Lin. Kamu merasa bangga ya? Kamu pikir dengan begitu bisa pamer di depan kami dan menginjak-injak kami. Tapi kamu tidak menyangka, ya akhirnya kamu tetap jatuh ke tangan kami. Gao Wenbo, di mana guci abu ibuku? Nih. Kamu maksud yang ini kan?
Dasar kamu ini. Kamu sampai saat-saat terakhir masih memikirkan abu ibumu yang sudah mati. Abu ibumu buat apa sih? Tapi kalau kamu mau, aku bisa kasih kok. Ibu. Aduh, ini bukan salahku. Salahmu sendiri yang tidak hati-hati. Kalian menghancurkan abu ibuku. Aku tidak akan membiarkan kalian. Kamu saja mau bilang tidak akan membiarkan kami. Lucu sekali. Hahaha. Benar Di Hai Cheng. Kamu adalah putri keluarga Lin yang terhormat, CEO grup Jingtai yang sombong. Tapi di sini kamu cuma semut di tanganku. Aku bisa membunuhmu. Hanya dengan gerakan tangan kamu masih bilang tidak akan membiarkan kami. Aduh, aku takut sekali. Aduh, Wenbo, ngapain banyak bicara dengan dia? Kalau kita bisa cepat menyelesaikannya lalu langsung ke hadapan nona kedua untuk meminta hadiah nanti yang menunggu kita adalah kemewahan yang tak terbatas. Kamu benar. Nona kedua. Setelah hari ini semua orang akan mengira Putri Lin tewas dalam kebakaran ini. Seperti ibumu yang mati belasan tahun yang lalu. Mari kita mulai. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan mengantarmu menemui ayahmu yang sudah meninggal. Hahaha. Mati saja. Lin Yu, kamu baik-baik saja. Fu Jingyo adalah kamu. Bukan Fu Jingyo itu, bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Buruk, kita harus cepat lari. Mau lari kemana? Tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Jangan mendekat. Siapa yang berani mendekat? Aku akan membunuhnya. Gao Wenbo, kita banyak orang mau lari. Kamu tidak akan bisa lari. Aku menyarankan kamu jangan melawan. Kamu berbohong. Oh. Wenbo. Bangunlah, bangunlah. Kalian-kalian yang membunuhnya. Semua ini adalah kesalahan kalian sendiri. Kalian berani menculik Nona Lin dan mencoba membunuhnya layak mati. Aku menyarankan kamu menyerah, jujur akan diampuni. Beritahu aku siapa dalang di belakang kalian. Mungkin aku bisa memberi kalian kesempatan. Jujur akan diampuni. Berikan aku kesempatan. Wenbo, aku akan membalaskan dendammu. Sayang, aku akan membunuhmu. Hati-hati. Aku membunuh. Aku telah membalaskan dendam Wenbo. Hahaha. Wenbo, aku akan menemanimu. Bos Fu. Fu Jingyo, kamu baik-baik saja. Fu Jingyo, jangan menakutiku. Bos FU. Cepat panggil ambulans. Fu Jingyo, dia kenapa? Nona Bos Fu dia. Mungkin kamu harus masuk dan melihat sendiri. Fu Jingyo, semua karena aku. Kalau bukan karena menyelamatkan aku, kamu tidak akan seperti ini. Lin Yu. Fu Jingyo, apalagi yang ingin kamu katakan? Kalau ada yang ingin kamu lakukan, bilang saja. Aku bisa setujui semuanya. Benarkah kamu akan setujui semuanya? Iya. Aku Fu Jingyo selama lebih dari 30 tahun ini. Satu-satunya istri yang aku akui hanyalah kamu. Alasan aku mau menikahimu. Bukan hanya karena perjanjian nikah kita, tapi juga karena pergaulan kita selama ini. Aku merasa kamu adalah wanita langka yang sangat baik.
tapi wanita seperti aku. Yang aku pedulikan bukan masa lalumu. Yang aku pedulikan adalah kamu sebagai orangnya. Jadi maukah kamu menikah denganku? Aku setuju. Dokter, sudah melihat laporan pemeriksaan. Kata dia tidak ada masalah besar, bisa pulang kapan saja. Tidak ada masalah besar. Benar pisau itu tepat mengenai bagian ketiak Fu menghindari bagian vital. Jadi Fu hanya mengalami luka ringan. Lalu kenapa tadi kamu menghela napas? Aku tadi. Bukankah Fu tidak ada masalah besar? Aku tidak senangkah aku terlalu senang sampai tidak bisa bicara? Senang. Kalau begitu aku turun dulu. Ini aku kembalikan dulu padamu. Mau mundur lagi? Tadi aku setuju karena kamu hampir. Hampir apa? Meskipun aku hampir tidak bisa bertahan itu bohong. Tapi perasaanku padamu ini benar. Maukah kamu memberiku satu kesempatan? Aku akan buktikan dengan waktu. Asisten Kuo. Ini sudah aku ambilkan untukmu sisanya. Aku akan suruh orang ambil sedikit demi sedikit. Meskipun tidak semuanya tapi bisa menghibur jiwa ibumu di surga. Gao Wenbo dan Chen Yashu meskipun sudah tidak ada bukti, tapi menurutku pasti ada. Orang lain yang menyuruh mereka tapi orang ini selalu bersembunyi di balik layar, jadi seperti yang aku bilang sebelumnya. Untuk keselamatanmu, kamu harus pergi dari sini. Fu Jingyo, dengarkan aku sudah memikirkannya. Musuh di kegelapan, kita diterang. Sebelum lebih banyak orang mengorbankan diri untukku daripada duduk menunggu sepanjang hari merasa takut, lebih baik berhadapan langsung dengan mereka. Dan kematian ibuku. Sudah saatnya kita bereskan dengan mereka. Kita sampai sekarang tidak tahu siapa orang itu. Dulu tidak tahu tapi sekarang tahu. Gao Wenbo dan Chen Yashu tidak sengaja membocorkan. Aku dengar jelas. Siapa? Seperti yang kamu duga, orang itu berada di keluarga Lin. Dan bukan orang sembarangan di keluarga Lin. Orang yang sangat penting. Dia adalah putri kedua keluarga Lin, adikku Lin Mo. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Fu Jingyo, kamu bantu sebarkan berita. Bilang putri pertama keluarga Lin tidak beruntung tewas dalam kebakaran, sudah meninggal. Aku ingin mereka benar-benar lengah. Bisa. Sekarang kita bisa bersiap-siap. Kembali ke keluarga Lin. Putri kedua. Hari ini aku Lin Mo mengumpulkan seluruh keluarga. Ada satu hal penting yang ingin ku sampaikan. Hal penting apa? Aku tahu. Sejak kakekku Lin Qinglang meninggal karena sakit, posisi kepala keluarga Lin masih kosong. Seluruh keluarga Lin merasa khawatir. Grup Jingtai yang besar tidak ada yang mewarisi, tapi untungnya usaha tidak mengkhianati hasil. Kakakku putri pertama keluarga Lin, Lin Yu, berhasil ditemukan dan mewarisi saham perusahaan. Tapi takdir berkata lain. Baru-baru ini dalam sebuah kebakaran, kakakku tidak beruntung tewas. Putri kedua maksudmu? Putri pertama sudah meninggal. Ya, kakakku kurang beruntung.
Baru saja mewarisi perusahaan. Tidak beruntung tewas sebagai adik. Aku sangat menyesal. Sekarang bukan waktunya untuk sedih. Karena Nona mengalami kecelakaan. Saham grup Jingtai. Tidak ada yang bisa mewarisi. Rumah Lin tidak bisa tanpa pemilik selama sehari. Saya sarankan untuk membuat Miss 2. Mewarisi posisi pemilik rumah tangga Lin. Apa yang Anda inginkan? Saya setuju. Karena kalian memandang rendah aku, bersedia mempercayakan saya dengan tanggung jawab yang berat, maka saya akan membuatnya sulit. Saya menentang. Ini wanita muda. Benar itu benar-benar Nona dan Fu. Hanya mengatakan bahwa Nona meninggal sayangnya. Tapi ini... Bagaimana kau di sini? Kenapa aku masih hidup? Sepertinya mengecewakan. Kedua imut itu tidak bisa melakukannya dengan baik. Bagaimana bisa kakak? Anda dapat kembali hidup sebagai adik. Alam lebih bahagia dari semua orang. Ya, saya berharap untuk tinggal. Kau bisa tertawa. Beberapa waktu yang lalu, aku mengalami sedikit kecelakaan, hampir dimakamkan. Untungnya Fu selalu menyelamatkan tepat waktu. Aku bisa selamat, bahkan bisa kembali ke rumah Lin. Nona, kau bisa kembali hidup-hidup. Keluarga Lin menantikannya untuk Anda. Ya, tapi aku baru mendengar. Kalian akan memilih adikku Lin Mo menjadi pemilik Lin, bahkan jika Anda berpikir saya mengalami kecelakaan rumah Lin dan Fu. Siapa yang memimpin gambaran besar memungkinkan Anda begitu berani? Nona, aku menunggu. Sekarang semua orang ada di sini. Aku bertanya padamu, kau setia di rumah Lin. Siapa itu? Saya menunggu Nona. Baiklah semuanya. Terima kasih Nona. Kau pikir kau lolos menjadi pemilik Lin, mewarisi grup Jintai, bahkan sampai berlagak di depan saya. Jangan terlalu senang dulu. Nanti saya kasih kamu hadiah besar. Tunggu dulu. Sebagai bagian dari keluarga Lin, ada beberapa hal yang harus saya ungkapkan. Dulu kakak tertua kabur dari rumah dan tidak kembali selama puluhan tahun. Pak Lin berusaha keras mencari, tapi tetap saja tidak ada kabar. Memang benar begitu. Tapi sekarang Pak Lin baru saja meninggal. Dan kakak yang hilang begitu lama, tiba-tiba kembali dengan mudahnya. Apakah kalian tidak merasa curiga, ya kan? Kamu curiga, saya juga curiga. Yang disebut kakak keluarga Lin ini pasti cuma penipu. Dia berpura-pura sebagai kakak hanya untuk mengambil alih kekayaan keluarga Lin yang miliaran. Jangan sampai kalian tertipu. Ada hal seperti ini. Semuanya sebelum Pak Lin meninggal. Dia menyerahkan grup Jingtai kepada saya, dan berpesan untuk menemukan cucu perempuannya Lin Yu. Saya bisa jamin Lin Yu benar-benar kakak keluarga Lin. Kamu jamin dengan apa kamu jamin? Menurut saya kakak Lin ini ditemukan oleh kamu, Pak Fu, kan? Saya rasa kalian berdua pasti sekongkol. Fu Jingyou. Selama hidup Pak Lin, dia sudah berbuat baik padamu. Tapi kamu malah untuk kepentingan pribadi bekerja sama dengan penipu dari luar. Niatmu sangat jahat. Semuanya saja perkaya kakak Jinzhou. Bukan orang seperti itu, pasti dia ditipu oleh orang yang berniat jahat. Benarkan kakak Jingyou? Tenang saja, selama ada saya. Kapanpun dan dimanapun saya akan selalu bersamamu. Kakak sudah lama terlunta-lunta di luar. Sekarang akhirnya kembali ke keluarga Lin. Saya rasa ini hal yang membahagiakan. Janganlah kalian meragukan identitas kakak lagi. Nona kedua, kamu terlalu baik hati. Sampai dimanfaatkan oleh orang-orang jahat ini. Karena kau bilang kau wanita muda dari keluarga Lin. Maka Anda dapat bukti. Buktikan untuk semua orang. Tentu saja aku punya bukti. Ini adalah jumlah Lin Yu yang saya berikan kepada Lin lama. Laporan tes paternitas jelas tertulis di atasnya. Antara mereka berdua, ada hubungan darah. Anda adalah total Fu dari kelompok Fu. Bertindak untuk grup Jingtai. Kau sangat kuat di Hai Cheng. Tentu saja. Apa yang ingin kau katakan?
Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mengirim seseorang dan membuat laporan. Lelucon hahaha. Kau tidak tahu. Tulang Lin baru saja dikremasi. Apa yang Anda minta saya lakukan untuk melakukan identifikasi? Itu bukan apa yang ingin kau katakan. Lin YU, saya akan melihat kali ini. Apa yang akan kamu lakukan? Hari ini aku baru saja keluar dari kehidupan ini. Dan jangan biarkan wanita ini menjadi pemilik Lin dan mewarisi grup Jingtai. Tidak bisa membiarkan industri berusia seabad di rumah Lin. Itu jatuh di tangan orang itu. Kalian bilang benar. Masuk akal. Karena kau bilang aku bukan wanita Lin. Jika aku bilang aku bisa membuktikan. Kau bilang kau bisa membuktikan. Lihat apa ini. Ini adalah liontin giok dari pemilik Lin. Mereka yang dapat memiliki hal ini harus menjadi pemilik Lin. Dia benar-benar wanita Lin. Lelucon hahaha. Kau pikir Yupei bisa membuktikan? Kau wanita Lin? Lin lama selalu sekarat. Berikan Yupei ke Fu Jingyo. Giok di tanganmu. Aku tidak salah. Fu Jingyo. Anda untuk kepentingan diri sendiri. Kolusi dengan orang luar ini. Untuk menggelapkan jutaan properti keluarga Lin. Kau tidak takut guntur. Ayo seret aku dua orang ini. Tunggu dulu, aku belum selesai bicara. Giok memang bisa diberikan sembarangan. Tapi warisan Giok ini tidak bisa sembarangan. Siapa saja bisa. Aku dengar. Giok keluarga ini sangat spiritual. Hanya jika dia mengakui darah keluarga baru, bisa membangunkannya. Dan begitu terbangun, bisa mendapatkan harta karun legendaris keluarga Lin. Dan mengambil semua kekayaannya. Benar, aku juga dengar apakah dia benar-benar putri keluarga Lin bisa langsung ketahuan. Lin YU. Di dunia ini yang bisa membangunkan giok keluarga ini sangat sedikit. Bahkan aku pun belum tentu bisa. Kamu begitu naif. Ingin membuktikan identitas dengan cara ini. Sungguh bodoh sekali. Hahaha. Lihatlah giok keluarga ini. Sama sekali tidak berubah wanita ini. Pasti bukan putri keluarga. Kakak Jingyo, aku tak menyangka kamu juga bisa melakukan hal bodoh seperti ini, tapi tidak apa-apa. Mengingat kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku bisa memaafkanmu, tapi wanita ini, seseorang tangkap dia di tempat. Siapa yang berani? Anja seorang penipu, apa yang tidak berani? Ayo. Giok keluarga ini mengakuinya. Dia bukan hanya putri keluarga Lin, dia adalah kepala keluarga Lin. Tidak mungkin. Memberi hormat kepada kepala keluarga. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membangunkan giok keluarga? Sekarang kalian semua percaya, dan kamu sampai sekarang apalagi yang bisa kamu katakan? Bisa membangunkan giok keluarga pun apa gunanya? Aku dengar dulu di keluarga Gao. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa mencuci dan masak. Orang seperti kamu, bagaimana bisa menjadi kepala keluarga Lin apalagi mengelola perusahaan besar seperti Guan Jingtai? Sedangkan putri kedua, sejak kecil sudah di samping Pak Lin, membantu Pak Lin mengelola bisnis keluarga. Selama ini sangat rajin. Saya pikir, seharusnya nona kedua yang mewarisi bisnis keluarga, bagaimana menurut kalian? Ya, nona kedua sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Meski tidak ada jasa tapi ada pengorbanan. Kami semua melihatnya. Memang nona kedua lebih cocok untuk mewarisi bisnis keluarga. Saya juga setuju demi perkembangan perusahaan di masa depan. Saya juga mendukung nona kedua. Saya sangat tersentuh dengan dukungan kalian. Meskipun saya sangat menghormati kakak saya. Tapi demi grup Jingtai dan juga demi keluarga Lin, saya bersedia mengambil tanggung jawab ini. Kamu tertawa apa? Setelah melakukan begitu banyak kejahatan masih bisa berpura-pura mengucapkan kata-kata ini. Kakak, apakah kamu salah paham tentang saya? Meskipun semua orang mendukung saya menjadi kepala keluarga Lin, kamu tidak senang, tapi kamu tidak bisa menghina saya di depan banyak orang seperti ini. Saya menghina kamu menyuruh Gao Wenbo dan Chen Yashu untuk menculik dan berniat membunuh saya. Kamu benar-benar pikir saya tidak tahu? Kakak, kamu pasti salah paham tentang saya. Bagaimana mungkin saya menyuruh mereka menculik dan membunuh kamu? Lin Mo ini yang saya dengar sendiri saat diculik sampai saat ini.
kamu masih tidak mengaku. Hal yang begitu tidak masuk akal bagaimana mungkin? Kakak lihat sekarang. Posisimu sudah tidak ada. Baru mencari alasan seperti ini untuk menghina. Kakak kamu benar-benar kejam. Nona besar, kami semua sangat menyesal atas apa yang terjadi padamu. Tapi kamu tidak bisa menghina Nona kedua, karena itu, dia adalah adikmu HMPH wanita seperti dia, yang tidak peduli cara. Bagaimana mungkin peduli dengan persaudaraan? Saya menghina dia, Lin Mo. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati hari ini. Saya akan membuatmu mengerti. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kamu tidak pernah bermimpi kan kalau kamera pengawas ini sudah saya pasang sejak lama. Seluruh keluarga Gao tidak tahu. Jadi meskipun kamu kemudian menghancurkan semua kamera pengawas lainnya, hanya satu ini yang terlewat. Kamera itu dengan jelas menunjukkan, sehari sebelum Gao Wenbo dan Lin Yashu menculik Lin Yu, kamu pernah menemui mereka. Dan menjanjikan mereka keuntungan, kamu masih berani bilang tidak. Nona kedua, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dikatakan Nona pertama benar? Saya memang pernah ke rumah Gao, tapi itu untuk kakakmu. Saya menjanjikan mereka keuntungan hanya untuk membuat mereka tidak mengganggumu lagi, kakak. Jangan salah paham, ini semua untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanmu? Lin Mo, demi menyelamatkan dirimu sendiri, kamu benar-benar tidak punya malu. Kakak kamu salah paham lagi. Di video itu, hanya disebutkan saya memberi mereka keuntungan. Apa buktimu bahwa saya yang menyuruh mereka menjebakmu? Lagi pula bahkan jika saya yang menyuruh, lalu kenapa yang membunuhmu adalah mereka? Dan mereka sudah mati. Masalah ini sudah selesai, kakak. Mengapa kamu terus mendesak? Topi ini, mengapa harus dikenakan padaku? Memang saya kurang bukti dalam hal ini. Sehingga kamu bisa bersih-bersih, tapi 20 tahun yang lalu, kematian ibuku. Berani kamu bilang tidak ada hubungannya denganmu? Kematian ibumu. Kakak jangan asal tuduh. Apakah saya asal tuduh? Nanti akan terbukti. Ibuku bertahun-tahun yang lalu meninggal dalam kebakaran. Saat itu saya berusaha keras masuk untuk menyelamatkannya, tapi terlambat. Ibuku tewas dalam api. Tapi di lokasi kebakaran saya menemukan ini. Saat itu Gao Wenbo menggunakan abu ibuku sebagai ancaman. Saya terpaksa menuruti. Bukan hanya karena itu adalah kenangan terakhir yang ditinggalkan ibuku, tapi juga karena bukti yang bisa mengidentifikasi pelakunya saya sembunyikan di dalam guci abu ini selama bertahun-tahun. Saya terus mencari pemilik cincin ini, tapi tidak ada hasil sampai hari ini. Akhirnya aku menemukan cincin Lin Mo ini. Kamu kenal? Cincin ini sepertinya milik Nona kedua. Benar, cincin ini awalnya milik Pak Lin Nona kedua. Saat ulang tahun ke-18, Pak Lin memberikan cincin ini di depan semua orang sebagai hadiah ulang tahun untuk Nona kedua. Bukan aku. Kamu adalah pembunuh ibuku. Benar-benar bukan aku tidak membunuhnya. Kakak Jingyo, kita berdua sudah bersama. Sejak kecil kamu yang paling mengerti siapa aku. Aku tidak akan melakukannya, kamu tahu kan? Aku berharap aku tidak pernah mengenalmu. Sekarang wajahmu yang palsu membuatku mual. Semua orang hari ini sebagai putri tertua keluarga Lin. Aku akan menghukum dengan tegas untuk keluarga Lin sebagai peringatan. Mohon putri tertua membersihkan rumah. Kamu tertawa apa? Aku tertawa melihat kebodohan kalian. Kamu pikir bukti-bukti yang kamu pegang bisa menghentikanku, Lin Yu, Fu Jingyo, dan kalian semua. Aku sudah memberikan kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya. Mendesakku sampai ke ujung. Jangan salahkan aku jika tidak berbaik hati. Semua orang tangkap mereka semua. Tidak menyangkakan. Aku Lin Mo hari ini berani merebut posisi kepala keluarga. Tentu saja sudah siap sejak lama. Mana mungkin datang sendirian. Justru kalian, sejak kalian masuk ke keluarga Lin, tidak bisa lepas dari genggamanku. Kalian berani sekali. Berani tidak hormat pada kepala keluarga, letakkan senjata kalian. Menyerah minta ampun pada kepala keluarga. Kakak Hingso, aku menasihatin. Jangan buang-buang tenaga. Aku sejak kecil tinggal di keluarga Lin. Seluruh keluarga Lin adalah orang kepercayaanku. Mereka tentu hanya akan mendengarkan perintahku. Lin Mo, wajah aslimu. Akhirnya terlihat kamu merencanakan ini.
mungkin sudah lama mengincar posisi kepala keluarga. Selama bertahun-tahun ini kau berusaha mendapatkan posisi kepala keluarga, melakukan begitu banyak kejahatan, membunuh begitu banyak nyawa. Tidakkah kau takut? Lalu bagaimana? Asalkan aku mendapatkan posisi kepala keluarga, semuanya akan berada di bawah kendaliku. Tentang rasa takut yang kau sebutkan, jika aku Lin mau takut aku tidak akan sampai pada posisi seperti sekarang ini. Keluarga Lin memiliki kekayaan yang besar. Aku lahir di keluarga kaya raya ini. Di mata orang lain, aku terlihat begitu sukses. Tapi hanya aku yang tahu ini adalah tempat yang keham dan tak berperasan. Kakek memiliki banyak anak. Entah berapa banyak kakak dan adik laki-laki. Dan aku hanyalah seorang putri kedua yang tidak mencolok. Jika aku tidak merencanakan untuk diriku sendiri, mungkin sudah lama aku sudah mati, kalian mengerti. Tapi untungnya, semua anggota keluarga Lin sungguh-sungguh bodoh. Selama bertahun-tahun ini aku hanya memainkan jari-jariku, dan mereka semua sudah aku atasi. Sebenarnya, kakak seharusnya berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku, posisi warisan keluarga Lin ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Lalu bagaimana dengan ibuku? Mengapa kau membunuhnya? Aku membunuhnya karena dia pantas mati. Dia telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Tapi kakek terus mencarinya, selalu memikirkannya. Sebenarnya anak buah kakek sudah lama menemukannya. Itu aku yang lebih dulu menghentikannya dan membawanya ke sana. Tapi sebenarnya, ibumu dan dirimu sekarang sungguh sangat mirip. Dengan sikapnya yang tinggi hati, dia menanyai saya dengan nada merendahkan. Sungguh menjengkelkan. Akhirnya kami bertengkar. Saya mengambil sebuah das dan memukulnya hingga pingsan. Kemudian membakar semuanya hingga habis tak tersisa. Tapi saya tidak menyangka wanita sialan itu sebelum mati berhasil melepas cincin saya. Wanita ini sampai mati pun masih ingin menyakiti saya. Lin Mo, ibu saya adalah keluarga Anda. Anda tega melakukan hal kejam seperti itu padanya. Anda tidak pantas disebut manusia. Terserah Anda mau bilang apa, saya tidak menyesal. Tapi yang paling saya sesali adalah kenapa dulu saya tidak membabat habis, termasuk Anda selama bertahun-tahun ini. Saya telah berkorban banyak untuk grup Jingtai. Dan Anda seorang wanita yang telah diceraikan oleh keluarga Gao. Apa hak Anda untuk dibandingkan dengan saya? Tapi kakek, dia malah memilih untuk memberikan seluruh hartanya kepada Anda. Apakah itu adil bagi saya? Pada akhirnya saya menjadi seperti ini karena dipaksa oleh kalian. Dari awal sampai akhir tidak ada yang memaksa Anda. Hanya saja Anda, untuk kekuasaan dan uang mengabaikan segalanya. Masih berani Anda mengatakan hal seperti itu dengan hati nurani Anda. Coba tanya, jika Anda memiliki kebaikan hati, siapa yang bisa memaksa Anda? Kebaikan hati Anda ingin saya menjadi si nona kedua yang penurut. Merendahkan diri di bawah wanita seperti Anda. Belum lagi grup Jingtai yang besar ini. Untuk kakak Jingyo, saya pasti tidak akan melakukannya. Kakak Hingzo, selama bertahun-tahun ini saya selalu menyukai Anda, menolak begitu banyak pria kaya dan Anda selalu untuk yang disebut tunangan. Belum lagi hilang. Mungkin sudah mati tapi kamu tidak peduli. Dan kamu si imut ini, jika bukan karena kamu yang menikah dengan kakak Jingyo, seharusnya aku sekarang tidak hanya keinginanku tidak terpenuhi, tapi juga bermusuhan dengan kakak Hingzo. Semua ini karena kamu. Kakak Hingzo, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jika kamu mau menikah denganku sekarang, aku jamin harta keluarga Lin ini aku akan bagi separuh untukmu. Kita berbagi suka dan duka ya. Lin Mo, sekarang aku bisa jelas-jelas memberitahumu, di hati Fu Jingyo ini hanya ada satu istri, yaitu Lin Yu. Dan sejak kecil, aku hanya menganggapmu sebagai adik. Bahkan tanpa Lin Yu, aku juga tidak akan menikahimu. Adik ternyata selama ini
Kamu hanya menganggapku sebagai adik. Selama bertahun-tahun, aku menjaga kesucianku untukmu. Tapi pada akhirnya, kamu memberiku jawaban seperti ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku orang-orang. Tangkap pasangan anjing ini dan hukum mereka di tempat. Lin Mo, kamu pikir kamu menang? Sebenarnya kamu kalah dan kalah dengan telak, dan sama sekali tidak menyadarinya. Kakak baikku, sampai saat terakhir kamu masih keras kepala. Di sini semuanya adalah orang-orangku. Bagaimana mungkin aku kalah? Orang-orangmu belum tentu. Biarkan Nona kedua melihat dengan jelas. Kalian sebenarnya orang siapa? Tidak mungkin. Semua pengawal di rumah tua Lin sudah kamu beli. Memang orang-orangmu, tapi sehari sebelum kami datang, sudah kuselesaikan semua. Jadi yang ada di sini sekarang adalah orang-orang kami. Dengan kata lain, hari ini, permainan menangkap kura-kura dalam tempayan. Kamulah yang berada dalam tempayan itu. Kami sengaja tidak bertindak sampai sekarang, karena kami ingin mendengar kebenaran langsung dari mulut Lin Mo. Putaran ini kalahmu. Aku sarankan kau menyerah saja dan menunggu keputusan. Sungguh tak kusangka. Aku Lin Mo yang cerdas sepanjang masa, pada akhirnya akan kalah oleh kalian. Tapi, jangan terlalu senang dulu. Tidak baik, dia akan minum racun bunuh diri. Hentikan dia. Pada hari itu, aku mengira kau adalah gadis palsu itu. Jadi aku membeli racun ini. Racun ini mematikan seketika. Sudah tidak ada harapan lagi. Tapi aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa aku Lin Mo, bahkan jika mati, tidak akan mati di tangan kalian. Hing Thou kakak, kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Selamat pagi Presiden Direktur. Selamat pagi Lin Zong. Silakan duduk, mari kita mulai rapat kita hari ini. Lin Zong benar-benar hebat. Hanya dalam satu tahun menggembala Li Jingtai tidak hanya menangani semua urusan perusahaan dengan rapi. Bisnis luar negeri baru yang dikembangkan perusahaan, penjualannya meningkat beberapa kali lipat. Jika terus seperti ini, mungkin tidak lebih dari 3 tahun. Lin Zong mungkin bukan hanya orang terkaya di Tiongkok, tapi orang terkaya di dunia. Tidak perlu 3 tahun, sekarang saja sudah bisa. Lin Zong, Fu Zong meminta saya memberikan ini kepada Anda. Sepertinya maksudnya dengan ini, Anda bisa menjadi orang terkaya di dunia. Surat pengalihan saham Fu Group. Fu Zong ternyata mengalihkan semua saham atas namanya kepada Anda. Fu Zong ini mau pergi beritahu Fu Zong hadiah pernikahan ini terlalu berat. Aku harus mempertimbangkannya dengan baik.